kapan gitu. Oke, jawab dulu lah. Bagaimana Lukas bisa tahu percakapan antara malaikat Jibril dan Maryam 6 abad sebelum Al-Quran diturunkan? 6 abad sebelum Al-Quran? Apa sih? Dia kan hasil penyelidikan. Iya, kenapa terus Allah SWT memasukkannya ke dalam Al-Quran penyelidikannya Lukas? Mana ada dimasukkan, sejak kapan? Buktikan. Lah itu malaikat Jibril bertemu perawan Maryam. Malaikat Jibril ketemu perawan Maryam apa sih? Mana? Buktikan lah. Oke, di kitab di surah berapa itu? Di surah berapa itu yang Jibril bertemu dengan Maryam? Enggak, buktikan nyonteknya di mana? Lukas emangnya berbahasa Arab? Hah? Atau Allah berbahasa Yunani gitu? Buktikan Dia kan dong, udah buktikan. diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apaan sih? Kupikir Al-Quran itu terjemahan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Mana ada bahasa Arab itu terjemahan Al-Quran, aneh-aneh aja kok. Ya udah, kembali aja tadi ke hadis. Dari mana? Udah mentok dia. Udah ngaku kalah dia ceritanya. Aku nggak ngaku kak. Oke, dari mana para sahabat? Mencret ya? Kenapa Paulus nyontek kitab pagan? Aduh, buat lagi yang baru. Kalian kalau mentok buat lari ke topik lain. Enggak, ini kan baru jawab pertanyaan lu. Ini gue nge-mirror nih. Enggak, kalian belum jawab satu, kalian udah pindah ke 3 topik yang lain. 3 topik, 3 topik. Enggak, Paulus kenapa nyontek kitab pagan? Kamu belum jawab aku loh. Gue udah jawab dari tadi. Enggak, Paulus kenapa nyontek kitab pagan? Enggak apa hubungannya kita pagan, enggak ada hubungannya pagan, enggak ada pagan-paganan di Alkitab. Ada? Nih, nanti topiknya jadi melebar kemana-mana kalau kita bahas Paulus. Kita fokus aja tadi ke hadis. Paulus memperkenalkan Tuhan yang beda dari Tuhannya Abraham. Bang Alfi, masalahnya gini Bang Alfi, dari tadi dia ngakunya Tuhannya itu Yesus, tapi dia bawanya kitab Yahudi. Nanti kalau misalnya udah mentok-mentokan di Yahudi, dia balik lagi, Tuhan kitab saya Bible, sebenarnya yang mana gitu. Kami percaya Tuhannya Wahyudi. Kalian percaya nggak kitabnya Tuhannya Wahyudi? Kalian percaya nggak Tuhannya Wahyudi? Nah, terus Tuhannya Wahyudi siapa? Nggak penting siapa, yang penting kan untuk menyembah. Lah, Tuhannya Wahyudi siapa coba? Kapan Wahyudi nyembah Yesus? Apa nih ya? Kita nggak bicara Kapan Wahyudi? Tuhan yang disembah Abraham itu yang kami sembah. Tuhan yang disembah Abraham itu Tuhan yang disembah Wahyudi. Yesus, emang Tuhan Abraham Yesus? Sejak kapan Abraham menyembah Yesus? Di mana datanya Abraham menyembah Yesus? Di mana datanya? Di mana datanya di kitab orang Yahudi bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah utusan Allah? Nanya terus kau, sedot. Malu bertanya, sesat di Kristen emang. Ini saudara-saudara berat. Ini si siapa namanya? Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada praktisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Ada praktisi 1 Di sini masih ikatan subuh ya. karena Kristus. Ini itu. Kristen. Alfi, emang Yahudi pernah menuhankan Yesus ya? Pernah tuh Yahudian. Kalian percaya nggak Yesus itu utusan Allah buat Bani Israel? Percaya nggak? Tahu. Wah, Bukan kemana percaya lagi lagi, tapi tahu. Oke, sekarang tunjukkan datanya di kitab-kitab Yahudi bahwa Yesus adalah utusan buat Bani Israel. Sekarang tunjukkan di dalam kitab Yahudi bahwa Yesus adalah utusan. Emang Yahudi kenal Yesus? Enggak, Bang Sedot. Lagian ngapain lari ke kitab Yahudi? Coba sekarang gini aja Bang Sedot, tunjukkan di kitabnya Bang Sedot sendiri di mana dikatakan Yesus diutus untuk di luar kaum Bani Israel. Bani anjing ya? Bani asu.
Kalian kebanyakan tanya, nggak ada jawaban. Nggak, gini loh. Yahudi nggak kenal sama Yesus. Siapa tuh Yesus? Iya, Mana Yesus? Bani Israel juga nggak mengenal namanya Nabi Isa Al-Masih. Makanya dikejar-kejar kan? Isa Mesiha. Iya, sama aja lah. Isa Mesiha. Apaan sih Isa Masih? Itu Aramaiknya. Yang nggak tahu original teksnya. Jadi Isa Al-Masih itu bukan. Jelas Isa Mesiha. Sama aja. Ya udah, kenapa? Iya, Nah, penting Isa Al-Masih. Isos Kristus ini siapa? Sama aja Isa Al-Masih, Yesus Oh, Kristus. mana ada nih aneh. Udah lah. Siapa yang berhak untuk menafsirkan kitab-kitab Yahudi? Yesus atau rabi-rabi Israel? Israel. Kaham jelas. Kaham ulama-ulama Yahudi jelas. Oh, jadi bukan ya Nabi Isa atau Yesus utusan Allah. Beda. Yesus, aduh. Kok bahas siapa sekarang? kalian- Nabi Isa atau Yesus? Beda. Waduh, kasihan itu Yesus yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel, kalian tolak. Yesus memang kasihan, hidupnya aja Sedot, sedot. Kasihan banget emang. Kasihan banget. Jadi Sampai harus anggaplah kalian Bani Israel, terus Yesus datang, kalian juga pasti mau Nggak menyalibkan mau, dia kan? ngapain kami jadi Bani Israel? Ya, terus kenapa kamu mendukung mereka? Kamu kan harusnya mendukung Yesus. Sedot, yang kasihan itu lo udah menuhankan Yesus, nanti akhirnya lo diusir sama Yesus, itu yang kasihan. Ini lagi memperintir. kenyataannya kayak gitu. Di Kristen ada surga. Di Islam ada nggak surga? Nggak ada. Apa itu surga? Apa itu surga menurut Kristen? Apa itu? Nggak penting. Yang penting nggak ada di Islam kan? Katanya ada, tapi nggak tahu kayak gimana. Sejak kapan New Testament memperkenalkan paradiso? Yesus itu aja naiknya ke Uranon, ke langit, nyangkut. Hah? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu di mana itu? Di langit. Yesus di Uranon, di langit. Uranon. Di langit. Di langit. Oke, sekarang di Islam ada nggak surga? Kalian masuk surga nggak nanti? Di Islam kenal jannah. Iya, jannah bukan surga kan? Kalian nggak punya surga kan? Surga. Di Surga itu surga, dari kan? Sanskrit. Iya, surga itu dari Sanskrit. Surga itu bahasa terjemahannya. Terus Bahasa terjemahannya bahasa jannah itu apa terjemahannya? Jannah itu bahasa Arabnya. jannah itu Iya, bahasa Arabnya. Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya jannah surga. apa? Ya surga. Mana ada kebun, taman. Kebun itu raudah, kocak. Dasar. Kebun itu raudah bahasa Arabnya. Kok sosok tahu kok, mentang-mentang anak Tuhan gua asal sebut kok ya. Ya aku kan hanya mirroring kamu. Aku hanya mirroring kamu. Aku bilang apa surga, Kalau kalian surga- bilang Uranon. kalau Kalian surga bilang itu kalian bilang surga, aku bilang Mirroring surga, juga jangan. harus yang benar. Mirroring juga harus pakai pengetahuan dong. Jangan asal mirroring doang. Kalau surga itu pemaknakan taman, terus raudah mau artikan apa? Hah? Sedot, gobloknya jangan keterlaluan sih, Sedot. Kok mau dalil umat Nabi Muhammad masuk surga? Jelas tadi udah dibacakan Ustaz Tata. Kullu Ya udah, kalau ummati yadkhulunal jannah ilaman aba. Ya udah, kalau kamu mau main gitu ya bilang aja. Kalau Kristen bilang surga, ya kalian juga harus bilang surga, jangan bilang langit atau Uranon. Gak usah kayak gitu. Gak usah bawa ke original teks. Terima aja kalau surga ya surga aja. Kalau kamu bilang bilangnya Yesus jannah. surga ya. Kalau Yesus naik ke surga ya Yesus naik ke surga. Gak usah kamu bilang naik ke langit, gak naik ke Uranon. Oh ya udah, konsekuensinya Bapak itu bertempat. Bapak Iya, nggak itu di apa-apa. dalam ciptaan. Ya terus kenapa? Gugur sifat maha besar Tuhan. Enggak tuh, dia gak pernah bilang ini ke saya, dia gugur. Loh, Bapak Kamu aja. kami yang di sorga. Matius 6, doa Bapak kami yang di sorga. Sorga di situ Uranon. Baca di Kejadian 1 nomor 1 pada versi Septuagintanya. NRK epoiesen. Di situ penciptaannya Uranon loh. Yang diterjemahkan sebagai langit itu. Itu
Uranon itu ciptaan, dan sang Bapa itu yang kalian bilang Bapa itu, Bapa di sorga itu, Bapa itu dalam ciptaan berarti gugur sifat maha besarnya. Bang Alfi berarti besaran sorga daripada Tuhannya Kristen dong ya? Besaran sorga daripada Bapa. Besaran surga. Dia itu nggak terbatas ruang dan waktu. Kok bisa-bisanya lebih besar surga daripada? Buktinya dia di dalamnya. Buktinya Bapa di sorga. Ya itu kan bahasa manusia. Lah, ngeles lagi bahasa manusia. Ngeles lagi. Terus bahasa Nanti katanya Tuhannya Bible gimana? itu firman Tuhan. Terus bahasa Tuhannya gimana? Kalau itu bahasa manusia, terus bahasa Tuhannya gimana? Haleluya, haleluya, surga, haleluya. Hmm? Kamu Kalau masa kami mau bahasa jelas. bahasa roh? Allah itu wujud tanpa membutuhkan arah dan tempat. Kami clear di Islam. Udahlah, kembali dulu tadi ke hadis. Kamu belum jawab. Loh, kau aja benang merah Bible kayak Yesus aja nggak bisa buktikan. Karena kamu nggak bisa jawab, makanya kamu lari ke tempat, kamu mau mirroring aku karena kamu nggak bisa jawab. Nggak, maksudnya gini loh cuy, ya. Lu mau bandingkan hadis jauh sekali sama Bible itu. Hadis punya isnad gitu, rantai periwayatan, dan sifatnya itu mutawatir. Aku nggak Boleh ngerti apa diketahui. istilah-istilah itu, aku nggak ngerti apa maksudnya itu. Ya kan kau tahu bahasa roh dong. Pertanyaanku kan simple. Ini kan apa? Hadis kan menjelaskan sesuatu yang dikatakan Rasulullah waktu dia hidup. Kok tiba-tiba ada yang menjelaskan di masa depan, di 100 tahun kemudian? Tahu dari mana mereka ini? Sahabat-sahabat penulis hadis. Tahu dari Nabi dong. Nabi tahu dia dari Allah. Terus Astaga. Di mana di Al-Quran ada Yesus membunuh babi dan mematahkan salib? loh, kalaupun ada di dalam Al-Quran Yesus membunuh babi dan mematahkan salib, kau tetap juga menyembah Tuhan bertulang belakang, kan gitu ujung-ujungnya. Mulai lagi lari kemana-mana. Nggak, Oke, ini Al-Quran loh, kalian tunggu dulu. lucu. Al-Quran itu Al-Quran itu Kalian kitab suci. meminta- Tunggu dulu, Iya. Al-Quran itu kitab suci, perkataan dari Allah. Aku nggak Kalian peduli kalau minta- itu mau bilang kamu mau terbang ke bulan, nggak apa-apa. Aku karena kan kekuatan Tuhan. Tapi yang kau tanya ini hadis. Siapa yang melegalkan hadis? Siapa yang memvalidasi hadis? Loh, Nabi Siapa? Nabi Muhammad lah. Lah, hadis aja ditulis 60 tahun setelah kewafatan Nabi. Loh, itu Bible kok aja 4 abad setelah Yesus naik ke surga. Iya, baru mulai ditulis. lagi mirroring dia. Jangan Nggak mirroring gini aku. loh. Aku Gini. minta jawaban. Islam itu nggak terpaut sama tulisan, Joy. Karena metode pengajaran itu metode talaki. Kamu jangan kasih aku istilah-istilah Islam, aku nggak ngerti. Lah, itu dari Bahasa Indonesia kau cuma aja. bisa tahu bahasa roh doang. Yang bisa dijelaskan. Dari mana penulis sahabat-sahabat tahu bahwa Yesus Nabi Isa akan membunuh babi dan mematahkan salib? Dari Nabi taunya dari Allah. Terus Kamu nggak punya datanya, jadi itu hanyalah klaim kosong. kok dari tadi pun nggak nunjukin data? Aku capek. Ini monitor aja masih Mirroring hidup depan lagi. aku. Mirroring lagi. Nggak Aku gini, tanya apa gini. di mirror? Kau minta data. Aku dari tadi nampilkan data. Kau tolak semua. Sefaria kau tolak. Sampai kau bilang Sefaria itu kitab sampah. Ini kalau depan Bang Billy kena tampar loh ini. Enggak, kamu kasih aku blogspot. Bapak kau blogspot. Sefaria blogspot. Aku tanya kitab suci kamu lari ke website ini, situs itu. Ya kalau mau buka situs, paling tidak buka situs yang isinya Al-Quran. Dot, disitulah kelemahan kau, Dot. Kau kurang literasi. Kau Sefaria pun kau bilang itu website sampah gitu loh. Padahal itu perpustakaan besar keyahudian. Ya aku bukan orang Yahudi, kenapa kamu nanya aku? Terus dari Bilang tadi gini kau aja. ngapain jual-jual kitab Yahudi? Ngapain? Hah? Apa? Ngapain kau dari tadi ngutip-ngutip jual-jual kitab Yahudi ke sini ngapain? Karena Tuhan kami orang Yahudi.
Karena apa? Tuhan orang berarti ya. Karena apa? Karena Tuhan kalian orang Yahudi. Tuhan orang. Tuhan kau orang udah dia. Orang Yahudi. Sekarang Tuhannya Yahudi itu orang nggak? Ya kita kan diciptakan berdasarkan Enggak, gue rupanya. tanya Hashem Hakodes Baruhu itu orang nggak? Bakal sendok. YHWH itu orang nggak? Dia Yesus itu Tuhan yang menjadi Enggak, orang. gue nggak nanya Yesus, gue nanya YHWH. YHWH itu orang nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia turun menjadi orang. Jadi habis Kodot. Udah habis main Kodot. Nah, aku Tuhan mau ke simpan orang- ini narasi. Aku mau Tuhan simpan ke ini orang narasi. Yahudi, betul. Tuhan ke orang Yahudi. Sekarang Tuhannya Musa itu orang nggak? Tuhannya Abraham orang nggak? Enggak kan? Bukan karena dia belum turun, karena dia belum turun. Kalau dia Beda turun jadi Tuhannya orang. Dot. Beda Tuhannya Dot. Oke, Ya. sekarang aku tanya. Kalian nggak menyembah tunggu. Allah Abraham, Isa dan Yakub. Jelas. Alfi, Itu aku di tanya. situ. Alfi, aku tanya. Ciptaan Tuhan yang paling mulia itu siapa? Manusia atau binatang atau apa? Jelas sesembahan Kristen dan Wahyudi berbeda. Alfi, ciptaan Allah itu yang paling tinggi itu siapa? Itu manusia atau binatang atau apa? Terakhir. Yesus kan Jawab. seorang yang bertuhan. Yesus kan seorang yang bertuhan. Yesus bukan ateis kan? Sekarang Tuhannya Yesus orang atau bukan? Tuhan Yesus Bapaknya. Sang Bapa itu orang atau bukan? Tuhan yang boleh Tuhan yang punya anak dan punya bapak. Tuhan yang original yang pertama kali muncul di dunia ini, kitabnya Wahyu di Tanak. Yang original, yang Kristen dan Islam mencontek. Kitabnya Wahyudi. Tuhan Kamu Kristen setuju nggak orang. gitu? Tuhan Tuhannya Kristen Wahyudi orang. itu Tuhan yang benar. Ya, Tuhan yang benar. Karena Tuhannya Wahyudi nggak bertulang belakang. Tuhan kalian bertulang belakang. Beda. Jelas? Tuhan kalian orang. Tuhannya Wahyudi bukan orang. Tuhannya Yesus bukan orang. Berarti beda. Berarti Kristen sendiri dong yang Tuhannya orang Alfi ya. Bukan, Rob, Pak Yunani tunggu juga Tuhannya orang. Tunggu dulu, bukan ini. Rob kalian kan orang juga. Rob kalian kan orang juga. Apa bedanya? Lafaz It's- tauhid itu la ilaha illallah, bukan la rabbi illallah. Beda. Ilah itu bukan orang. Al-Ankabut 17, innama ta'buduna min dunillahi ausana, yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala. Kalau robnya, kalau kita bahas kata rob, itu kan kalimat mustarab. Kalau dikatakan Rabbul Bait, gua Rabbul Bait nih di rumah gua nih. Tuan rumah. Gua Rob juga. Masalahnya apa? Hah? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Iya, lu kan mau bahas-bahas kata Rob. Gua juga Rob di rumah ini, gua tuan rumah. Terus masalahnya apa sama kata Rob? Gak tau lah, tanya si Eris. Orang tua juga dibilang Rob ya Bang Alfi ya. Orang tua juga dibilang Rob. Iya, Rob Bayani Sogiro. Tuh, doa kami kepada orang tua tuh. Rob juga. Robbul Balad, Robbul Mal. Rob juga. Iya, Yesus juga Rob kami. Mana ada, Yesus nggak pernah dipanggil Rob. Yesus itu Said. Bang Alfi, aku mau nanya nih Bang Alfi, kan mereka selalu memframing kata Rob. Nah, kalau mereka sendiri kan selalu mengatakan kurios dan theos itu sama Bang Alfi. Ada nggak selain Yesus itu disematkan kata kurios dalam bahasa Yunani Bang Alfi? Ada Filipus. Berarti mereka juga disebut gak kurios, pemilik keledai itu. Filipus dipanggil Kyrios. Pemilik keledai yang dipinjam sama murid Yesus itu dipanggil Kyrios juga. Kyrios juga. Oh, berarti Tuhannya Kristen termasuk pemilik keledai dong? Iya, setelah dipinjam dia punya keledai memang. Tapi sebelum dipinjam belum.
Ustadz Arif. Oh, kabur dia ke Arif. Ustadz Arif. Ustadz Arif, monitor. Ya takut Ustadz Arif. Kita naikkan satu dewan sorgawi lagi ya. Takut sama Minoyong kayak Sambil dulu. takut sama Minayong itu udah trauma sama Minayong. Alah, si Menayong sudah mencret. Nih, ada dewan. Si Menayong sudah mencret. Aku diblokir kan di Komarnu kemarin itu. Dibisukan. Noise sekali kok gue masak. Noise kok gue masak. Ini gue masak ini. Ayo, gue masak ini Tuhannya manusia. Ya, gue masak Tuhanmu manusia kan, orang kan. Iya kan, gue masak. Tuhanmu manusia yang ajaib kan. Menurut Bibel, Ah, Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya manusia yang paling Allah. tuh dengerin sedot. Satu-satunya manusia yang paling Allah katanya sedot. Jadi Bibel itu gini ceritanya nih. Ada 3 golongan makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan. Manusia, ada tumbuhan terbagi banyak macam. Hewan juga terbagi banyak macam. Manusia juga terbagi banyak macam ya. Jadi Sang Maha Pencipta menurut Bibel adalah manusia yang paling Allah. Jadi ada manusia pencipta, ada manusia ciptaan. Ada pertanyaan? Artinya yang disembah Abraham pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Halo, Yang disembah sama Abraham sama yang disembah Kristen sama atau beda? sama. Berarti Abraham menyembah Yesus. Yesus salah seorang Tuhan. Di mana datanya Abraham menyembah Yesus? Yesus salah seorang. Jadi setiap orang. Jadi menjadi Tuhan adalah orang-orang yang kudus, nabi-nabi yang kudus. Setiap nabi yang kudus lulus menjadi Tuhan, fakta Bibel. Jadi dengarkan ya narasi saya. Saya seorang manusia. Saya seorang sarjana, artinya saya berpangkat sarjana. Artinya saya berkemampuan sarjana. Saya juga seorang pejabat. Artinya saya seorang tuan. Jadi saya seorang manusia yang sarjana, yang pejabat, yang tuan. Yesus juga gitu. Yesus itu manusia. Kemudian berpangkat Allah, berkemampuan Allah atau sangat ajaib. Allah artinya sangat ajaib. Dia juga seorang Tuhan, artinya seorang pejabat surga. Dialah, Yesuslah satu-satunya manusia yang ditetapkan menjadi jalan ke surga. Yang diutus oleh Bapaknya, Yahweh. Bapaknya Yesus adalah manusia. Itulah Berarti Yahweh. Bang Gumasak, Yesus diutus sama Bapaknya. Ya, Yang Bang Gumasak Tuhan kan Yesusnya atau Bapaknya? semua yang bertahta di surga adalah bosku, junjunganku. Berarti 2 Tuhannya. Bukan cuma 2, semua yang menjabat di surga adalah junjunganku atau Tuhanku. Berarti banyak dong Tuhannya. Kenapa? Tuhan artinya junjungan. Jadi semua yang menjabat di surga itu sudah otomatis junjungan saya. Karena mereka adalah sosok-sosok yang SWT, sosok-sosok yang sangat mulia. Tuhan junjungan. Wah gila lo Gumasak. Ya, Tuhan di dalam Bibel artinya junjungan. Jadi Sang Maha Pencipta lah junjungan tertinggi bagi kami. Junjungan tertinggi ini memiliki anak buah. Para anak buahnya juga junjungan kami. Semua anak buah Yahweh atau Yahweh itulah junjungan tertinggi. Sekalipun Yahweh memiliki anak buah Yahweh juga adalah junjungan kami. Karena kami merasa lebih hina daripada anak buah Yahweh. Artinya orang-orang yang kudus, yang bertahta di surga, yang menjabat kerajaan surga adalah orang-orang yang harus kami tuhankan, yang kami muliakan. Tuhan artinya yang dijunjung. Dan yang memungkinkan menjadi seorang Tuhan harus manusia. Manusia busuknya.
Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan tidak berwujud manusia, itu omong kosong. Oh, berarti yang bisa dikatakan Tuhan terkecuali dia bisa berwujud manusia gitu ya? Ya. Kalau Jadi, Bapaknya Yesus berwujud apa? berwujud manusia. Di mana dikatakan Bapaknya Yesus berwujud manusia? Iya, tengok baca Daniel 7:13. Daniel 17, Daniel itu kitab Israel. Daniel 7:13. Baca. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan tidak berwujud manusia, itu penipu. Jadi yang dia maksud dengan maha besar itu kekuasaannya, pengaruhnya. Sama kayak gini. Prabowo itu adalah yang terbesar di Indonesia, bukan badan yang terbesar, tapi kekuasaannya. Daniel 7:17, di situ nampak bahwa Sang Maha Pencipta itu wujudnya seperti orang tua lanjut. Jadi ada wujudnya manusia berpangkat Allah, dia berpangkat sang ajaib, kemudian menjabat seorang Tuhan, pejabat surga. Tuhan adalah orang-orang yang menjabat di surga. Para malaikat juga adalah Tuhan. Orang-orang yang menjabat. Tuhan adalah pejabat dunia, Tuhan adalah pejabat surga. Hantu adalah pejabat gua gelap. Jadi, kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan tidak berwujud manusia, omong kosong. Di mana dikatakan di Daniel Tuhan Bapa itu berwujud manusia? Gua masak. Daniel 7:13. Ya di mana di sana dikatakan Tuhan Bapa itu Tengok manusia? ya, baca-baca pelan-pelan ya. Dia tuh Daniel 7:13. Nah, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini gambaran yang mungkin yang nggak tahu si Daniel, inilah gambaran Yesus. Ia datang kepada yang lanjut usia itu. Yang lanjut usianya itulah Sang Maha Pencipta. Jadi dia memiliki yang bisa divisualisasi orang-orang kudus. Jadi Sang Maha Pencipta menurut Bible adalah makhluk, setidak-tidaknya di sini adalah makhluk karena dia bisa nampak. Jadi Dikatakan dalam tentang orang-orang kudus, gua masak bukan Tuhan yang menjadi manusia. artinya tampangnya Sang Maha Pencipta itu wujudnya adalah manusia. Kenapa? Buktinya yang lanjut usianya. Daniel nggak tahu itu siapa, tapi dilihat di ke surga bahwa Sang Maha Pencipta itu yang lanjut usianya. Apakah itu manusia? Itu belum kesimpulan. Tapi Yesus yang mengaku bahwa Bapaknya Yesus adalah manusia. Makanya Yesus selalu mengaku, aku adalah manusia. Di mana Yesus mengatakan Bapaknya adalah manusia, sedangkan Yesus memberitahukan suaranya tidak dapat kamu dengar, rupanya juga tidak dapat kamu lihat. Ya, itu kan bagi orang-orang tertentu. Sebab menurut Bible orang-orang kudus pasti bisa melihat Allah. Mana datanya Yesus mengatakan Bapa itu bisa berwujud? Yesus selalu mengaku dirinya adalah anak manusia. Bicara Yesusnya, bicara Bapaknya Yesus. Kenapa? Ya kan tadi kata Bang Gumasak Bapaknya Yesus itu berwujud manusia. Di mana datanya? Yesus mengaku dirinya adalah anak manusia. Gak bicara Yesus, bicara Bapaknya Yesus. Kok larinya ke Yesus? Gini, kalau saya bilang gini, kalau Yesus mengaku anak manusia, berarti Bapaknya Yesus kan manusia. Di mana datanya? Yesus selalu mengaku anak manusia, mana datanya? Bukan bicara Yesusnya, Bapaknya Yesus. Nah, Yesus yang Yesus mengaku bapaknya adalah manusia. Iya datanya di mana dia mengatakan bahwasanya Bapak itu berwujud manusia? Nah, tengok ya, ketik anak manusia. Anak manusia. Itu om manusia tuh. Tuh omnya manusia tuh ada tuh. Ya, jadi
Ada nih. Matius 8 ayat 20. Yesus mengaku anak manusia. Orang ditanya bapaknya kok larinya ke Yesus lagi. Artinya yang kami yakini bahwa Sang Maha Pencipta itu adalah bapaknya Yesus. Iya kan Ya, tadi kata jadi- Bang Gumasak, tadi kan kata Bang Gumasak syarat untuk menjadi Tuhan dia harus berwujud manusia. Iya, semua Tuhan Dan kami Yesus juga manusia. mengatakan bapaknya manusia. Nah saya tanya dong, di mana Yesus pernah mengatakan bapak itu berwujud manusia? Matius 8 ayat 20. Di mana? Matius 8 ayat 20. Coba bacain. Oke, ya. Jadi saya baca dulu Matius 8 ayat 19 ya. Ini, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, ya, atau Tuhan. Tuhan artinya guru ya. Aku mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kan itu nih kata orang kepada Yesus. Nah, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus mengaku anak manusia. Artinya bapaknya Yesus adalah manusia. Sudah? Oh berarti hanya karena Yesus dikatakan anak manusia, lantas bisa mengatakan bapaknya juga manusia gitu? Ya terus Iya. gimana yang mengatakan bapak itu manusia? Hah? Apa? Gimana yang datanya mengatakan bapak itu berwujud manusia? Daniel 7:13. Itu kan orang-orang kudus tadi dibilang. Jadi Daniel memantau ke surga, melihat ya Sang Maha Pencipta itu yang lanjut usianya. Jadi dia bisa Membicarakan Sang Maha Pencipta, Gumasak. Itu membicarakan tentang binatang-binatang dan orang-orang kudus, bukan membicarakan tentang Sang Maha Pencipta. Iya. Jadi Sang Maha Pencipta itulah orang kudus juga. Jadi orang yang bangkit, orang-orang kudus yang bangkit dari kuburan lari ke kampung itu juga Sang Maha Pencipta. Bukan. Ya tadi katanya orang kudus Sang Pencipta. Sang Maha Pencipta juga orang kudus. Bukan berarti orang kudus semua pencipta. Cuman ini kau. Jangan kau Ya balik-balikkan. Sang Maha Pencipta itu dikatakan orang-orang kudus kan? Orang Sang Maha Pencipta juga adalah orang yang kudus. Dialah yang paling kudus. Gini ya. Yang bangkit dari kubur tuh yang lari ke kampung kan orang-orang kudus juga. Itu bisa dikatakan Sang Maha Pencipta juga. Bukan. Ya kenapa yang bukan? Udah saya bilang, dengarkan kan ya. Sang Maha Pencipta itu adalah orang yang paling Allah dan orang yang paling Tuhan. Bukan berarti semua yang kudus adalah Tuhan. Menurut Tapi Bibel, sekarang Bang Gumasak kenapa bisa mengartikan dan mendefinisikan sendiri bahwasanya orang kudus di Daniel itu adalah Tuhan Sang Maha Pencipta? itu yang dilihat Artinya Daniel. nggak selamanya. Baca, Ya, itu kan membicarakan tentang orang kudus. Baca ya, kita ulang ya. Baca Nah, Daniel ulangin. 7. Nah, kita baca. Jangan baca cuma satu ayat. Ya. Daniel. Mana Daniel? Daniel. Ya Oke, kita nyari baca Bible ya. aja lama Gumasak. Baca ya, kita tengok. Kenapa orang-orang kudus lulus menjadi Tuhan? Daniel 7 ayat 18. Lihat. Ya. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Milik yang maha tinggi inilah dia yang lanjut usia itu ya. Milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka memegang pemerintahan sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang kudus akan menjadi Tuhan. Tuhan artinya kan yang memiliki atau ikut memerintah di surga selama-lamanya. Orang-orang kudus akan menjadi Tuhan, guys. Orang-orang kudus akan Iya. menjadi Tuhan.
Ini Daniel 17. Jadi Tuhan itu adalah orang-orang yang menjabat di surga. Tuhan adalah orang-orang yang menjabat di dunia. Ada bedanya di hak. Tuhan adalah penguasa. Tuhan adalah sangat-sangat penguasa. Bedanya di hak. Tuhan itu kan karangan orang Kristen menerjemahkan. Ya. Jadi semua Oh berarti Tuhan pasti berarti itu manusia. yang ngarang orang Kristen yang Bang Masak ya? Yang Tuhan ngaruh. itu kan istilah yang didefinisikan oleh penterjemah Bible. Jadi Tuhan atau pejabat itu dibagi dalam dua golongan, pejabat dunia dan pejabat surga. Dalam bahasa Inggris sama-sama Lord, ya. Lord atau Tuhan sama aja. Cuma dalam bahasa Indonesia ada dua arah. Tuhan disebut pejabat dunia, Tuhan disebut kepada pejabat surga. Jadi malaikat surga juga Tuhan. Jadi Malaikat sorga juga Tuhan yang Bang Masak tuh. Bible artinya gini, kenapa malaikat surga adalah Tuhan bagi saya? Karena malaikat surga adalah sosok-sosok yang SWT, sosok-sosok yang sangat suci bagi saya. Wah berarti Tuhan yang Bang Masak banyak nih. Iya, Tuh, malaikat sorga Tuhan Bang Masak. orang-orang yang waras akan mengakui banyak orang-orang yang SWT. SWT artinya yang sangat-sangat suci. Jadi otomatis pejabat termasuk malaikat surga adalah orang-orang yang SWT. Malaikat itu adalah Berarti orang Bang Masak. Bang Masak berarti Tuhan yang Bang Masak ada berapa sih malaikat sorga Tuhan Bang semua Masak? pejabat surga adalah junjungan saya atau Tuhan saya. Tapi hanya ada satu Tuhan tertinggi atau junjungan tertinggi, itulah Yahweh, Sang Maha Pencipta. Berarti Musa juga Tuhan yang Bang Masak tuh. Iya, Musa adalah orang yang harus saya pertuhankan. Karena bagi saya, Musa itulah seorang yang sangat suci dibandingkan dengan diri saya. Dan tidak ada iblis yang bertuhan atau berjunjungan kepada pejabat surga. Tidak ada iblis dan tidak ada umat iblis yang berjunjungan kepada pejabat surga. Kenapa? Karena pejabat surga adalah musuh abadi bagi iblis. Kenapa menjadi musuh abadi? Karena iblis itu adalah malaikat surga yang dilemparkan, yang masukkan ke dalam gua gelap. Makanya iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga, atau iblis bermusuhan kepada pejabat surga, karena pejabat surga lah yang mengusir para malaikat berdosa yang berdosa. Para malaikat surga yang berdosa dimasukkan ke gua gelap. Makanya hingga detik ini penghuni gua gelap adalah hantu. Sampai detik ini penghuni gua gelap adalah hantu. Itulah sebabnya disebut penghuni gua gelap adalah, dan berita dari gua gelap adalah berita dari iblis. Bang Masak berarti kalau dihitung-hitung Tuhan yang Bang Masak ada berapa itu Bang Masak? Kalau dijumlahin. Berapa orang Tuhan saya banyak kali, tapi hanya ada satu Tuhan tertinggi, itulah Yahweh. Di antara para pejabat surga ada satu pejabat surga tertinggi, itulah Yahweh, Sang Maha Pencipta. Karena dia Sang Maha Pencipta sehingga dia menjadi junjungan tertinggi di semesta. Ya, jadi semua anak buah Yahweh adalah junjungan saya. Junjungan artinya Tuhan ya. Jadi seseorang atau seseoknum yang saya anggap sangat suci adalah junjungan saya, gitu. Jadi contoh, ya, Musa adalah pasti junjungan saya. Buktinya apa? Buktinya ajarannya harus saya percayai. Setiap orang-orang, ya, Paulus Bang Masak. Kalau ya, Paulus, otomatis adalah junjungan saya. Kenapa? oh berarti Tuhan Bang Masak juga itu. Iyalah, orang ayat atau misalnya tulisannya atau apa yang dikatakannya harus saya taati. Jadi Tuhan adalah pangkat, Tuhan adalah jabatan, Allah adalah pangkat. Ya, saya seorang manusia berpangkat sarjana atau berkemampuan sarjana, dan saya seorang pejabat atau seorang Tuhan. Jadi manusia yang sarjana dan seorang pejabat. Yesus juga gitu. Yesus salah seorang manusia. Dia salah seorang yang Allah, salah seorang yang sangat ajaib.
dan dia salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Jadi Bang harus Gumasak. ada unsurnya. Bang Gumasak, kan tadi kata Bang Gumasak kita itu yang kita ikuti itu berarti kita anggap Tuhan. Nah, berarti Ya. kayak Paulus, Lukas, Matius itu juga Tuhan Bang Gumasak. Iya, pastilah. Oh, banyak juga. Karena Tuhan bagi saya adalah orang-orang yang dimana dia bagi saya adalah sangat mulia. Ya, itu kan masalah persepsi saya. Tapi yang harus kau sadari gini, hewan, iblis tidak bertuhan kepada pejabat surga. Kenapa? Karena iblis itu memang, karena pejabat surga musuh abadi bagi iblis. Tidak mau iblis bersujud kepada pejabat surga. Karena pejabat surga itu musuh abadi bagi iblis. Apakah pejabat surga tidak berkuasa? Berkuasa. Tetapi iblis yang merasa gondok sama pejabat surga karena mereka diusir dari surga. Jadi setiap orang yang tidak berjunjungan kepada para pejabat surga adalah pengikut iblis. Karena iblis pasti tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Itu tanda-tanda pengikut iblis. Dia Iya, tidak Bang Gumasak. Berarti nih Bang Sedot yang sebagai teman Kristen juga harus dengar Bang Gumasak nih bahwasanya Tuhannya bukan karena hanya Yesus Tuhan itu melainkan adalah Lukas, sapaan. Paulus, Matius juga itu teman-teman. Ya, senyata-nyatanya orang Kristen bertuhan kepada Matius, Markus, Lukas. Artinya apa? Bertuhan artinya mentaati apa yang dikatakan. Itu hanya bertuhan. Karena Tuhan itu artinya sapaan, bukan wujud. Ya, sama kayak gini. Seseorang saya anggap paman. Ya, itu karena relasi saya terhadap dia. Berarti saya keponakannya. Seseorang paman adalah manusia. Tapi saya lah yang berpaman kepada seseorang itu. Kenapa? Karena saya merasa keponakannya. Ya, jadi iblis tidak bertuhan kepada pejabat surga. Kenapa? Karena pejabat surga musuh abadi bagi iblis. Para iblis akan tetap melakukan, atau iblis itu adalah teroris surga. Karena iblis itu adalah yang melakukan peperangan terhadap para pejabat surga. Itulah sebabnya umat-umat iblis tidak ada yang berjunjungan kepada pejabat surga. Tidak berjunjungan. Jadi sama pencipta kami sapa dengan yang sangat-sangat mulia. Yang bukan sangat maha pencipta juga, tapi bertata di surga, kami juga yang kami sapa dengan yang sangat-sangat mulia. Yang sangat-sangat mulia lah artinya yang SWT. Ya, semua pejabat surga itu pasti SWT. Tidak boleh yang tidak SWT menjadi pejabat surga, menjadi Tuhan. Ya kan? Jadi di dalam konteks, dalam tekstual Bible, Sang Maha Pencipta itulah manusia yang paling Allah, manusia yang paling ajaib. Nah, jadi dia Sang Maha Pencipta itu adalah manusia atau sosok yang berotak, ya. Di dalam otaknya itulah segala pengetahuannya. Karena dia memiliki pengetahuan dan kecerdasan atau firman, dan atas dasar itulah dia mencipta. Makanya pada mulanya lah firman. Dia bermula karena Berarti Tuhannya Bang Gumasak punya otak gitu ya? Ya, jadi karena saya punya otak, makanya saya memiliki pemikiran. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tidak berotak, itu namanya omong kosong. Saya menjadi seorang pencipta lagu karena saya juga adalah seorang yang memiliki otak. Jadi otak saya bisa berkarya, merakit segala kecerdasan sehingga bisa merangkai beberapa nada menjadi lagu. Jadi hanya Gumasak yang berotak tadi, lah Bang yang mampu Gumasak. mencipta. Jadi kalau ada yang Bang Gumasak, Bang Gumasak, tadi katanya ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tidak berotak, penipu. Kalau ada yang Semua yang Sang Maha Bang Pencipta, Gumasak, berarti semua yang punya otak itu bisa dikatakan Sang Maha Pencipta dong? bedakan Sang Maha dengan Sang Pencipta. Setiap yang berotak pasti pencipta. Bukan Oh, Sang yang Maha, berotak karena pasti Sang Maha pencipta. Sang Maha Pencipta itu hanya satu. Dialah yang paling Allah. Dialah yang paling Tuhan. Dialah yang paling bos. Artinya dia paling Tuhan, artinya dia yang paling pemimpin, dia yang paling penguasa. Kemudian dialah yang paling Allah, maksudnya dia yang paling sangat ajaib. Dialah, makanya dia disebut Sang Maha Pencipta. Karena dialah yang paling Allah dan yang paling Tuhan.
paling Itu Tuhan. dikatakan sang maha pencipta itu siapa tuh Bang Gumasak? Paulus, Bapaknya Matius. Oh, bapaknya Yesus. Berarti kalau Yesus sendiri bukan sang maha pencipta ya Bang Gumasak? Iya, tapi dia pencipta. Hah? Bukan sang maha pencipta tapi dia pencipta. Jangankan Yesus, setiap makhluk hidup pasti pencipta. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku pencipta tidak mampu beranak, maka dia adalah penipu. Sebab sang maha pencipta menurut versi Bible adalah makhluk yang harus beranak di dalam setiap mencipta. Itu menurut Bible. Waduh. Artinya, Di mana datanya itu Bang Gumasak? Di mana datanya itu? Siapa yang bilang itu? Lukas kah? Markus kah? Matius kah? Yohanes kah? Ayo siapa yang bilang? Bang jadi Gumasak? sang maha pencipta adalah orang yang mampu melahirkan gunung. Melahirkan gunung. Bilang. Masa orang melahirkan gunung? Ini gimana sih Bang Gumasak? Orang mana? Yang namanya tadi kan Bang Gumasak bilang yang namanya anak manusia berarti yang melahirkan adalah manusia. Ini masa orang melahirkan gunung? Jadi sang maha pencipta melahirkan hakikat, melahirkan segala hakikat. Enggak, benerin dulu Bang Gumasak. Ini yang berarti yang dilahirkan ini hakikat apa gunung? Jadi sang maha pencipta itu adalah yang melahirkan segala hakikat. Tadi katanya gunung, melahirkan gunung. Sekarang kok jadi hakikat? Iya, hakikat itu artinya hakikat apa? Hakikat Tahu apa? Hah? Contoh, Hakikat saya ini apa? manusia. Hakikat saya itulah oksigen, protein, dan seterusnya. Artinya sesuatu yang membentuk saya. Jadi, sang maha pencipta itu adalah sumber segala sesuatu. Artinya, dialah sumber dari segala hakikat. Dari dialah lahir segala macam unsur-unsur yang ada di semesta ini. Dia melahirkan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sang maha pencipta tidak mampu beranak adalah penipu. Yesus sendiri beranak nggak? Ya, Iya. Oh, Yesus beranak. Nah, berarti ini cara Yesus. Yesus beranak nggak Bang Gumasak? Bukan. ya. Ada Lah, tiga Yesus hal punya yang Yesus. bisa. Yesus ada tiga rahim hal- emang. Ada tiga hal yang bisa diperanakkan oleh makhluk hidup. Yesus beranak. Nah, Berarti dia laki-laki apaan tuh beranak? Dia laki-laki. Dia perempuan itu. ada tiga hal yang bisa diperanakkan oleh makhluk hidup. Pertama, daging. Yang kedua, firman atau kecerdasan. Yang ketiga, tenaga. Ya. Jadi makhluk Firman hidup tuh itu lahir dari mana? Jadi- Firman tuh lahir dari mana? Keluar dari mana Bang Gumasak? Firman. Ayo. Yesus laki-laki beranak, wah parah Gumasak. Anaknya keluar dari mana? Dari dobol. ada tiga hal yang bisa diperanakkan oleh makhluk hidup. Pertama, jasmani atau daging. Yang kedua, firman atau kecerdasan atau pengetahuan. Yang ketiga, tenaga atau roh. Apa anaknya Firman? Jadi Terus apa? pengetahuan anaknya atau firman menjadi banyak itu karena diperanakkan. Saya misal contoh, ada murid-murid, saya ajarkan pengetahuan atau firman, maka murid-murid menjadi Lu ngomong sendiri tuh Bang Gumasak. Bang Gumasak ngomong sendiri tuh. Kalau ada yang mengaku-ngaku sama pencipta tapi tidak mampu beranak adalah penipu. Oke, karena ini sudah menjelang zaman 6, saya harus selesai. Loh, kok selesai Bang Gumasak? Belum selesai itu Bang Gumasak.
Kabur lagi. Ceritanya Yesus punya anak guys. Yesus beranak guys. Yesus melahirkan. Ayah. Dari ubur. Oke, yang mau naik silahkan. Yang aneh, jangan yang aneh-aneh ya. Dari tadi aneh-aneh, sedot ya aneh, gue masak ya aneh, nggak ada benernya dari tadi sebenarnya satu notin. Bang Sedot, lu setuju nggak tuh Bang Sedot kalau Paulus tuh hanya Kristen? Bang Sedot malu tuh, kok temen gue kayak gini banget ya, gilanya kelewatan. Dan gak kuat angkat muka dia, nggak bisa angkat muka dia. Bang Sedot, oi, dia mau parkir di sini kayaknya nih. Bang Sedot, 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 pergi deh. Bang Sedot ini kayaknya udah nggak mampu angkat muka gara-gara temannya bikin malu ini. Tuhannya banyak katanya. Kristen Bang ya. Sedot malu, kok gue masih Lah, orang bisa ngasih tahu Tuhan gue beranak. Lah kemarin Bang Sedot bilang Tuhannya Yahudi guys, Tuhannya orang Yahudi, berarti semua orang Yahudi itu Tuhannya Bang Sedot, sama kayak Bang Masak, Tuhannya banyak. Bang Sedot, ini tidur dia. Kita nih bukan penyembah berhala kayak kalian. Kalian tuh kan suka nyembah berhala ya, berhalanya Yesus yang ada dalam gereja itu. Ayo bangun, jangan sama-sama kan kita sama kalian. Nah, aku sholat subuh dulu ya, izin turun dulu Bang Alfi. Udah telat nih gara-gara ngikutin gue masak. Yaudah kita tutup aja. Iya iya Bang Alfi, siap. Assalamualaikum Makasih ya, Kak Cia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih juga Bang Alfi. di dalam kirim. Nah, Kan makan daging manusia dan minum darah. ketika Yesus itu ngomong begini, ketika Yesus ngomong seperti itu kan, itu kan perumpamaan. Perumpamaan. Kemudian Yesus kan membuktikan kepada murid-murid Biar diam. kudus perjamuan malam. Gini. Kami bilang tadi. Nah, saya mau jelasin dulu. Izin Bunda. Hei. Izin. Perjamuan Saya malam bilang tadi itu alegoris kamu tadi. dia kan Kalau tadi saya mengumpulkan, bilang itu kata dia ambil alegoris kamu roti, menentangnya. kemudian dia ambil Hei. Kalau saya bilang tadi itu kok kata sitanan kali aku ngomong ya. Coba Kang Jenas coba lengkapi 1 Samuel 15 nomor 3-nya Kang Jenas. Coba dilengkapin 1 Kalian Samuel kesetanan kalau aku 15 nomor ngomong. 3-nya. Biar Pak Ustaz. Gimana sih Saya kalian? jelaskan dulu. Begini, kenapa kau nggak bisa nangkap apa yang dijelaskan saudara-saudara saya? Karena nggak bisa otakmu sampai ke situ. Manusia aja yang keluar dari kelamin, manusia yang keluar dari kelamin kau tuhankan. Inilah otakmu nggak berfungsi. Nggak bisa kau nangkap apa yang dijelaskan tadi. Kelamin dia. Ya manusia gini. tuh yang menjadi masalah Tuhanmu loh. Kenapa kau Sulit Nabi memang keluar nangkap. dari kelamin? Sulit. Coba di Ya kalau manusia wajar, kau kan manusia juga keluar dari kelamin mamamu. Tapi kalau Tuhan, coba, bagaimana pemikiranmu? Pakai akalmu. Kalau Tuhan yang keluar dari kelamin, Oh, Tuhan yang keluar dari kelamin itu kemudian kau tuhankan, kau berdoa kepadanya. Masuk akal itu? Kau gak bakal kau lihat Tuhan, ngerti lu? Bukan masalah lihat melihat, maka masalah akal. Akalmu Iya. sulit menerima penjelasan Menjangkau akalmu itu tadi. mau melihat Tuhan. Gak bisa menjangkau akalmu itu. Terus yang dilahirkan itu bukan Tuhan. Dia Tuhan, kenapa rupanya? Nah makanya berarti dilihat. Aduh, Iyalah. benar-benar Justru nih itulah Tuhan yang Kristen. benar. Membuktikan dirinya bahwa ada. Dia menyertai siapa yang mau diutusnya.
Gitu. Makanya aku bilang, Gini, Bang. itulah kalau Yang Sedangkan menghalalkan Tuhanmu itu darah itu cuma nomor-nomor dia. kau. Omong-omong. Kau halalkan darahnya Yesusmu. Itu. Demi mendapatkan Tuhan, kau rela Yesusmu dibunuh. Itu namanya menghalalkan darah. Kau itu. Ngerti nggak? Rela sih lu. Coba. Seandainya Yesus tidak dibunuh, kau punya Tuhan tidak? Ya, tidak ada. Tetaplah dia punya dia itu firman itu sendiri. Makanya makanya dia gini Bunda. Makanya betul, Al-Quran itu kayak gini ya. Mohon di mute aja, di mute orang kayak gini enggak ini. Makanya Kan gini, takut, kenapa kan? Al-Quran itu begitu ini ya, menyindir banyak ayat ya. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah gitu ya, ayat 171. Ketika kita bercerita kepada mereka itu yang memberikan tadi penjelasan kepada mereka itu, wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa, katanya. Summum bukun umyun fahum la yaqilun. Jadi perumpamaan bagi orang-orang kafir seperti ini, ya kan, ketika diberikan seruan, penjelasan, itu ya seperti kita meneriaki kambing, meneriaki hayawan, meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan tersebut. Jadi kita mendengarkan memberikan penjelasan kepada mereka seperti menjelaskan kepada onyet. Kita tawarkan 1 tundun pisang dengan 1 miliar duit. Namanya onyet, padahal kita sudah kasih keterangan nih, nyet, ini ada 1 tundun pisang, ini ada 1 miliar uang. Kamu pilih yang mana? Tetapi sudah dijelaskan nih, 1 miliar duit ini gitu. Kalau kamu milihnya ini, kamu bisa beli lahan, beli bibit pisang, kamu tanamin sehingga bisa menghasilkan banyak pisang dibandingkan 1 tundun. Nah, namanya onyet, tetap aja milihnya 1 tundun pisang. Jadi mereka digambarkan di Al-Quran itu seperti binatang. Ketika kita meriaki apa coba? Binatang itu kalau kita panggil hanya dengar teriakannya saja, tidak ada yang bisa diambil manfaatnya tadi gitu. Maka ada 2 narasi di dalam Al-Quran yang narasinya sama tapi ujungnya beda. Yang pertama apa? Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Seburuk-buruknya makhluk melata yang bergerak, sejelek-jeleknya makhluk yang bergerak yang nongkrong di permukaan bumi adalah orang-orang yang menutup hatinya dan mereka tidak akan beriman. Dan ada narasi lagi yang satu, bahwasanya dengan narasi yang sama di akhirnya itu layak kilun. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akalnya. Seperti tadi, walaupun kita jelaskan, sama halnya menjelaskan onyet menawarkan 1 tundun pisang dengan 1 miliar duit, tetap aja 1 tundun pisang namanya onyet. Lanjut dulu. Oke, saya tanggapi sama sahabat Mikva ini, katanya harus pakai akal. Lalu bagaimana Anda seorang muslim ya meyakini yang kamu sembah itu, mencakau akal pikiran Anda itu bahwa Tuhan yang Anda sembah itu benar-benar Tuhan. Gimana caramu? Oke. Bagaimana? Dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki kamu, mana yang merasa milik kamu? Semua bisa juga. Semua agama itu mengakui Tuhan mereka itu Tuhan yang benar. Iya, kan kamu bertanya itu. Mereka Makanya saya mengakui tanya, Tuhan mereka itu dari ujung menciptakan rambut bumi. kamu, dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki kamu, mana yang merasa itu milik kamu? Astaga. Udah aku bilang semua agama mengakui Tuhan itu Tuhan benar menciptakan langit dan bumi. Coba Ya, maksudnya apa? Yesus menciptakan langit dan bumi enggak? Tanya sama Buddha, tanya sama Buddha. Saya tanya Tanya sama Hindu. Kamu tadi udah saya tanya, Yesus menciptakan langit dan bumi enggak? Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Di mana datanya? Sesuai apa yang tertulis di dalam kitab saya. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan. Yesus menciptakan langit dan bumi. Silakan. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di situ. Coba Anda baca. Baca dulu, baca. Bacalah. Tunjukkan ayatnya. Baca. Kamu yang bawa dalil, bacalah. Saya mau ketawa dulu Jadi Mana kalau ada Oten teman-teman punya Oten pacar. ini Bunda ya, teman-teman, kalau Oten ini gini, kalau Oten itu disuruh membaca kitabnya jijik, giliran Muslim yang membaca ketawa ketiwi, giliran yang menginjak kitabnya malah dikasih donasi. Enggak, karena saya ketawa aja sama kalian karena
Anda itu ngambil ayat sini, ayat sana. Dia itu Bang. surat Kau nggak- surat andalan Kristen Coba baca, Yohanes coba 1 baca. ayat Kalau ada paham, tanya ke saya gitu loh. nanti Iya, coba baca. Biar nangis. saya kasih tahu. Dengar saya. Bang. Yohanes 1 ayat 1. Kau kan baca terjemahannya. Nah, coba kau bukalah itu bahasa originalmu, bahasa Yunani. Nanti kau nangis sendiri itu. Yohanes 1 ayat 1 itu artinya apa? Nggak perlu ke teks original sih Bunda. Sebenarnya nggak Ya. perlu ke teks original. Coba aja suruh baca ya. Nggak perlu aja Coba bisa suruh dijawab. baca. Ayo lanjut. Nah. Bang Coba Miftah, boleh nanya nggak? Wani Arah Piro. kim- Aduh, mau mengalihkan lagi. nanti Tunjukkan tanggal. tunjukkan Nanti tanggal. dulu. Yesus itu Biar- pencipta langit dan bumi. Silakan. Nggak perlu ditujukan. Kalian kan pintar ini. Ada di kepala otak kalian. Tanggal. Yohanes 1 ayat 1 dibaca aja. Kamu tadi mengatakan Berarti bahwa kalian Tuhan memang yang benar goblok. itu adalah Iya, kalian kan Tuhan yang menciptakan umat langit dan hafalan, walaupun bumi. kalian nggak ngerti maknanya. Sebentar. Kamu tadi kan mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Anda itu kan Yesus. Coba tunjukkan datanya di mana ada dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi. Silakan. Di Kenapa nggak mau baca? kejadian. Di kejadian dikatakan. Kejadian itu Tuhannya Musa, bukannya Tuhan Loh, kenapa Anda. yang ngatur kitab saya itu dong? Ya coba. Saya nggak pernah klaim kitab Siapa? kitab kamu Pede itu banget, kitab saya. nih. Pede banget. Kenapa sih kau ngatur sih? Udah maling pede. Udah Nggak maling pernah aku pede. bilang Al-Quran itu kitab saya. loh. Beda dengan Yesus. Nggak ada. Maling pede. Oh kitab saya itu kitab saya. Udah Kitab maling saya, pede. ngaku-ngaku. Kenapa kau yang ngatur? Nggak pernah aku bilang hadis itu kitab kejadian orang Yahudi terus Al-Quran itu kitab Buddha. Nggak ada aku bilang. Enggak. Tahu Mana tanya ke pernah saya, ada kitabnya karena Kristen? tidak Mana ada pernah ada Yesus. kitabnya Kristen? Di situ tidak Tidak ada pernah Yesus. ada kitabnya Kristen. Di kejadian Parah kalian itu memang tidak ada parah. Yesus. Di mana ada situ di kejadian Yesus? Di mana? Kan saya mau jelaskan. Enggak usah dijelaskan, tidak ada Lah, di situ kan tertulis Yesus. Elohim itu kan menciptakan bumi ini dengan Yes. firman-Nya. Saya Dengan tanya firman-Nya. Yesus in. Makanya yang korelasi di dilahirkan Maria itu Yohanes pasal siapa? 1 ayat 1. Saya lihat saya Karena tanya. mulai Yang dari dilahirkan firman. Maria itu siapa? Firman itu Yang bersama-sama dilahirkan dengan Maria itu Allah. siapa? Yang dilahirkan Maria itu siapa? Ya itu kan kedagingnya nih sebagai manusianya. Ya, aduh kayak dagingnya. Makanya kau tanya sama saya menjelaskan kitab saya. Rupanya ya, Oke. ahli daging. Begitu boleh sama sama saya ya. Oh my God, what is that? Oke, Bang aku tadi katanya kedagingannya. Berarti You have to put it. tadi katanya kedagingannya gitu. Iya. Okay, so it Yesus means Yesus itu kedagingannya begitu. Iya lanjut. Iya, Yesus itu kedagingannya. Berarti Yesus itu manusia atau Tuhan sih? Makanya Bang, sebelum Abang menarasi, Kenapa tanyakan nggak ke saya menjawab? siapa Yesus itu. Iya, kenapa nggak Yesus menjawab? itu dua natur, Oh, dua natur. kemanusiaan dan keilahiannya. Kemanusiaan dan Paham nggak? keilahian. Oke, kemanusiaannya yang mana? Loh, kemanusiaan udah jelas kemanusiaan kan. Oke, Dia hidup di dunia ini keilahiannya yang mana? Pada saat itu kan Keilahian. jadi manusia. Iya, Kau tanya lagi kemanusiaan. Oh, Pertanyaan berarti- gimana sih? Pertanyaan SD. Ya, oke, santai aja, jangan ini, jangan ngambek. Iya, coba Oke, lah pertanyaan yang apa lah Bang? Yang bagus lah, yang mana? jelas lah. Jangan Keilahiannya, pertanyaan SD. SD aja tahu. keilahiannya yang mana? Yesus itu jadi manusia, dia ke manusia. Oh, Tahu berarti dia itu. Tuhan menjadi manusia gitu. Bukan Tuhan menjadi manusia, Bang. Terus apa yang menjadi manusia? Allah itu mengutus firman-Nya Oh, untuk firman menjadi memperkenalkan manusia. dirinya. Oh ya, berarti firman Kan menjadi menyatu manusia. toh. Allah itu kan menyatu. Ya, berarti dalam firman diri menjadi Yesus. manusia, begitu. Iya, dia menyatu. Iya, yang saya tanyakan firman menjadi manusia, begitu. Iya. Logos, Firman. akal budi. Iya, Akal firman budis, firman Bapak ini itu Tuhan sendiri. atau firman ini Tuhan bukan? Ya tetap Tuhan lah. Oh, berarti firman Tuhan. Tetap Tuhan. Makanya Iya. makanya kalau Iya, Anda iya. nggak paham Iya, tenang apa saja, namanya, tenang santai aja. Berarti keesaan firman ini Tuhan Tuhan. kami, Abang tanya ke Iya. saya. Yang Firman ini benar sih Tuhan. Abang. Berarti firman ini Tuhan. Firman itu Tuhan. Iya betul. Tuhan, berarti Tuhan firman adalah Yesus, kan gitu kan? Yesus adalah firman, begitu? Betul. Iya, firman adalah Yesus, Yesus adalah firman. Kalau kitab kamu firman bukan? Kitab saya. Iya. Itu kan firman yang dituliskan itu, Bang. Saya nanya, Yang kitab tuliskan kamu oleh firman murid-muridnya Tuhan sendiri. bukan? Saya nanya, kitab kamu firman Tuhan bukan? Ya tetap firman dong. Berarti kitab kamu juga Tuhan?
Ya tetap Tuhan karena ini wakil dunia ini firman Oh, itu. berarti ada lagi Gimana tambahannya mau- teman-teman. Berarti kitabnya juga Tuhan. Loh, Berarti ada kitab itu Tuhan. kan Berarti orang- ada Tuhan Bible, kitab itu kan teman-teman. punya Ada kuasa, Tuhan Bang. Bible. Kitab itu punya kuasa untuk mengubah orang. Ngerti gak lu? Yang Ya, dulunya berarti jadi tambah cabai, lagi ya Tuhannya ya. ketika dia Berarti baca Tuhan Bible. kitab pasti dia berubah. Ngerti gak lu? Loh, Kitab tadi itu kan- yang kitab itu punya kuasa, ngerti gak? yang menjawab bahwasanya firman itu Tuhan itu siapa? Firman menjadi daging, firman menjadi tulisan. Firman menjadi daging. Oke, tadi kan saya nanya firman ini Tuhan bukan? Dia firman, dia Jadi Tuhan. jelas Kenapa? sudah. Iya. Firman Tuhan bukan? Iya Tuhan, kenapa rupanya? Oke, firman itu Tuhan. Berarti firman menjadi Yesus kan Menjadi kayak gitu daging. kan? Iya, Menjadi firman daging. Berapa kilo firman dagingnya? dituliskan. Berapa kilo dagingnya? Wah, tahu gitu lah. Nah itu pertanyaan SD. Tolong Pak Ustadz, Oke. Pak Ustadz kok Oke. begitu Iya. pertanyaannya sih? Santai Itu aja, menghujat, santai. Mana itu sih? menghujat. Yang mana Coba dulu, yang coba dulu menyalak narasi semua ini, pernyataan yang menyalak baik semua lah. ini, Pak Ustadz, menyalak Pak Ustadz, semua dia kayak boleh guguk, bodoh. kayak guguk yang dikatakan Masa kayak sama gitu sih? Yesus. Kenapa Katanya menyalak berapa semua kilo? gitu loh? Kenapa Ini ada menyalak jalan. semua satu-satu? Oke, berarti firman menjadi daging kan gitu kan? Begitu ya, Bang Tanggang? Firman menjadi daging. Iya, iya, begitu? iya, iya. Betul. Nah, daging dan firman mana yang Tuhan yang mana ini? Dagingnya atau firman ya yang Tuhan? Dagingnya lah bang, karena kepadanya kami berserah daging diri. juga manusia tuh. Bang aku Tuannya. itu kata Bang Tanggang daging itu Tuhan katanya bukan manusia. Gimana ini yang benar mana ini? Daging mak. Lah ini kata Bang aku katanya kemanusiaan dagingnya bukan Tuhan, kemanusiaannya kata Bang Tanggang ini daging juga Tuhan gimana itu nambah lagi Tuhannya ada 6 berarti. Bagaimana mau jelaskan Teman-teman, Pak Ustadz berarti ini ya? Tuhannya ada 6 teman-teman. Ada Pak Tuhan Ustadz- Bapa, Pak Ustadz tamat- Tuhan tamat Yesus, apa, Bang? Tuhan Roh Kudus, Tuhan S1 atau daging, S3, Bang? sama Tuhan Bible. Sahabat Ubah Mifa, lagi Tuhannya banyak amat maruk amat dibagi-bagilah. abang tamat apa Bang Uy? Tuhan kami satu. S1 atau S3, sulit kau Enggak, nangkep. yang benar mana kata Yang Bang kujelaskan. aku, Tuhan, kata Bang Tuhan aku kami katanya satu. kedagingan itu manusianya. Kata Bang Tanggang daging juga Tuhan. Tadi yang benar mana itu? Semua Tuhan. Semua Tuhan tuh, semua Tuhan. Gimana tadi katanya 100% dua natur katanya, dua natur. Yang satu ilahiyah, yang satu kemanusiaan. Gimana ini yang benar mana ini katanya ajarannya Yesus? Iya Bang, untuk membedakan itu. Kok beda-beda Makanya kan sih begini, ajaran Bang, Yesus? kan ada Yang prinsipnya nih, satu Bang. katanya Tuhannya Bisa manusia, yang bisa satu dibedakan, katanya nggak bisa ilahiyah, dipisahkan. 100%. Makanya abang Ini paham kata- dulu di situ. Kata yang satunya katanya semuanya Enggak. gimana? ini? Takutnya Jangan gini, bikin ketawa. nanti ustadznya ditanya nggak bisa jawab. Nggak apa-apa, boleh tapi itu dilin dulu. Berarti Gini, yang mana kalau, Tuhannya itu? kalau bisa kau jawab, aku mau alam. Ngalihkan. Nggak usah nanti nggak ada hiburan. Serius? Ayo. Nggak ada Serius? hiburan, kasih Sumpah. pada ngantuk nggak ada Sumpah. hiburan. Jangan. Kalau mualaf. bisa kau jawab, aku mau alam. Jangan. Sumpah. Jangan mualaf Bang, Nggak jangan salah. mualaf Bang, nggak. Nggak ada Nggak hiburan. gini, kalau ada bisa seorang dijawabnya. Kalau bisa ada seorang dijawabnya. Bang. Kalau bisa Itu- dijawabnya. Nggak dilin dulu Nggak itu. betul. Enggak Sumpah. tadi. Nggak selamat dunia akhirat. Dialihkan. Kalau bisa kau jawab Bang ya. Tangga, Batang nggak, Bang Tangga. Kalau bisa dijawab. Ada seorang Gini, Bang Tangga. yang datang Betul, kepada Kalau Bapak dan betul. tidak melalui Yesus Bang. Kan Gak usah kalau bisa zaman. itu Kan kalau hanya bisa untuk dijawabnya. orang yang berakal. Kan kalau bisa Kalau dijawabnya. Islam itu hanya untuk orang-orang yang Dia ini mau berakal. ngacau ke sini. Kalau Kalau- kalian itu kan kalau bisa dijawabnya. isinya blek utak. Kamu ngacau di sini. Orang Bang, Islam nggak ada itu seorang bukan perantara di untuk bumi ini. Orang yang otaknya Hanya Yesus isinya yang blek satunya utak. perantara. Betul. Kalau bisa dijawabnya kan ku bilang. Nggak usah. Ini Nggak usah satu-satu tahu apa? Satu-satu Nggak ada satu. untung. Itulah. Anak juga. Kalau bisa Silakan, dijawabnya, takut nggak bisa di Silakan. nggak. Oke, bertanya ya. Oke. Iya, silakan. Arah kiblat itu perintah siapa? Allah. Bisa dirubah? Ya enggak lah, kalau Tuhan kami itu nggak bisa Udah diatur. udah Nggak kayak pernah Tuhan belum? kamu, Tuhan kamu Udah kan pernah diatur. belum? Udah Kalau pernah belum Tuhannya orang diganti? Islam nggak bisa diatur, nggak Udah kayak pernah di- Tuhannya kamu. udah pernah belum Kalau diganti? Tuhannya kamu jangan kan diatur. Makanya nggak bisa Orang jawab. bisa Gini aja gini ya. boleh. Nggak bisa Ini jawab begini, itu, Le. Dia- Nggak bisa jawab. Dia begini Bang, dia bilang gini. Nggak bisa Kalau jawab. Tunggu Tuhan dulu. kami nggak bisa diatur. Tunggu dulu. Sedangkan ketika kita jelaskan Tuhan kita, dia atur. Nggak Aku boleh, tunggu nggak dulu. boleh. Tunggu dulu aku. Gimana ini Pak Ustadz ini? Nek? Satu-satu. Kenapa ribut? Satu-satu Kenapa aku. ribut? Jadi bisa diganti nggak arah Tuhan kiblatnya? nggak bisa kau atur. Sementara Tunggu kau dulu atur aku. Tuhan orang. Belum Gimana selesai. sih kau ini? Kenapa? Tunggu dulu biar ku tes dulu dia. Bisa diganti Ustadz nggak ini gimana? arahnya? Lucu kali. Apanya? Bisa diganti arahnya?
Ya terserah Allah lah. Nah, kan itu Kalau jadi makanya manusia aku bilang, terserah Tuhan juga, bro. Ya kalau kita nggak bisa kita gini ya, dijawab, nggak kalau bisa kita dijawab. itu umat Kan Islam, gitu. Nggak Kalau bisa Balikan kau pernyataan jawab. kamu itu pernyataanmu, bro. kenapa menyalak semua ini? Kenapa Tunggu dulu menyalak aku. semua? Udah pernah orang diganti Islam belum? itu Arah ati kiblatnya udah Allah pernah diganti belum? wa atiur Rasul. Bahwasanya kalau orang Islam itu mengikuti apa yang diperintahkan Allah, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi. Ketika ada perintah dari Allah yang disampaikan baginda Nabi, maka umat Islam mengikuti. Enggak seperti Kristen. Yesus mengatakan hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya, malah nyampe ke Antioquia jadi tiga-tiganya. Padahal dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, nyampe ke Kristen Indonesia jadinya Tuhan. Emang kau pikir kami nggak mengenal? Bang Kores? Ya, nggak mengenal, nggak mengikuti perkataan Yesus. Kami mengikuti itu, kami mengikuti itu. Oke. Anda aja yang kurang paham. Ya udah. Dijelasin siapa Yesus itu, Sang Firman. Kau bilang, Ya udah. masa berarti Tuhan 2, Tuhan 3. Kau paksa, kau atur Tuhan itu. Loh, Kau bilang bukan tadi gak bisa saya Tuhan, yang memaksa. gak bisa Tuhan itu diatur. Yang memaksa itu Anda sendiri yang menjawab, kok malah nyalain orang. Bang Gimana aku, sih? bentar dulu bang aku. Siapa yang menjawab? Iya. Yang menjawab siapa Gini, kok nyalain orang? kita kan- Sekarang saya nanya nih, yang Tunggu menjawab dulu. firman itu Jawaban- Tuhan siapa? Ya, yang ku tanya kan belum dijawab. Tadi udah dijawab. Udah bisa diganti nggak? Ya terserah Allah, kan Allah sudah mengatur. Maksudnya bisa diganti. Ya apa sesuai dengan perintah Allah? Kalau memang perintah Allah diganti ya diganti. Kalau nggak diganti ya nggak diganti. Kenapa? Udah pernah Gitu, diganti. kan? Ya kan tadi udah dijawab, umat Islam itu ati Allah wa ati Maksudku tinggal jawab loh bang. Kadang itulah kita berdiskusi sama saudara-saudara Muslim ini. Ya itu udah Menjawabnya dijawab. itu udah pernah diganti Apanya? arahnya. Arahnya. Ah. Arah apa sih kamu yang nanya? Arah Kak, yang kiblat jelas no deh bang. nanya itu. Arah kiblat. Ya no, Bang. kiblat yang mana? Kiblat yang mana yang kamu tanyakan? Jadi kita Kiblat yang mana? berdiskusi kayak Yang kamu gini. tanyakan kiblat yang mana? Kalau kiblatnya umat Islam sekarang udah deal bahwasanya yaitu adalah Makatul Mukarramah. Maksudnya arah kiblat itu loh Pak Ustadz. Udah pernah diganti belum? Iya, sebelumnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian karena Masjidil Aqsa ini arahnya sama dengan orang Yahudi, mengarah ke Yahudi, maka baginda Rasulullah menengadah ke atas sambil berdoa, mudah-mudahan dan meminta kepada Allah supaya kiblatnya itu punya sendiri umat Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya itu sesuai, maka diperintahkan oleh Allah untuk kiblatnya ke Masjidil Haram. Ya ikuti, udah ke Masjidil Haram, nggak ke Masjidil Aqsa lagi. Simple, apalah. Nah sekarang saya nanya, ketika Yesus mengajarkan kalian untuk menuhankan Tuhan yang Esa, kalian melaksanakan nggak? Kami menuhankan Tuhan yang Esa kok. Oke. Sekarang Sebagai coba, pencipta ya. di mana Yesus pencipta? Bukan sebagai pimpinan. Sebagai di mana Yesus itu pencipta? Bang Kores monitor Bang Gimana? Kores. Siapa masuk? Ada rupa. Coba dulu. Kalau mau masuk silakan Coba dulu Ya. abang dulu. Abang buat tadi dulu kan udah dijawab. Tadi lembaga udah survei. Abang buat lembaga survei dulu kan. Abang survei dulu semua keimanan Kristen itu ada enggak? Ya Mengimani udah, Yesus nggak sebagai usah- pencipta. nggak usah kesemuan Anda aja Iya. gitu. Sekarang kayak gini, Yesus itu memerintahkan untuk menuhankan Tuhan yang satu atau lebih dari Iya betul. Tapi memang ini perintahnya itu dia jelas berkata Allah itu siapa? Esa. Tuhan Allah Yesus itu Esa. ya. Oke, Tuhan Iya. Yesus itu siapa? Tuhan Yesus. Betul. Ini baca Yohanes 10:30 biar cerdas kau. Ya silakan baca. Bacalah. Kau yang bertanya. Ku kasih jawaban. Jawabannya di situ. Emang jijik? Bukan jijik. Sekarang gini, jangan kau sama penggugat ijazah palsu. Silakan Bang Kores kalau mau masuk nih Bang Kores. Enggak, Bang Kores itu enggak usah. Enggak usah. Kenapa takut Bang Kores. Abang enggak sanggup. Abang enggak Pak sanggup. Ustadz aja dulu, Pak Ustadz aja dulu. Iya. Apa bawa apa? Nanti kalau udah menyerah Pak Ustadz, baru Bang, Baca main juga gitu. di Yohanes 17 nomor 21. Ayo coba baca. Kan
Udah kalian nih nggak komitmen, kalian dengan pertanyaan. Baca juga 17 Mereka nggak konsisten, Bang. Aku dan Bapak adalah satu. Terus apa? Seperti nggak boleh makan daging jadi- babi, tapi kalau di hutan sendiri Kalau kelaparan, nggak ada enggak, makan, kalau kelaparan boleh. makan juga tuh. parah. Nggak, Gimana maksudnya nih, apa? kawan-kawan? Darurat makan babi sama Tritunggal apa ininya? Tahu. Apa hubungannya? Udah dijelasin juga. Sebenarnya gini, Bang, ya. Kami kan Bukan tadi Yohanes 10:30. Kami beriman Aku dan dengan Bapak adalah Yesus satu. Nah, terus apa? Bang Ya. Kores, gini. Yesus bilang kan, yang mengatakan keimanan Kristen itu Tritunggal, Bibel apa orang Kristen? Orang Kristen. Nah, terus kami mengimani orang Kristen apa Bibel? Mengimani Bible. Ah, terus apa yang dipermasalahkan? Apa pernah rupanya Yesus mengatakan Tuhan itu tiga? Enggak pernah. Ah, terus mari kita bijak. Tanggang lain ini Tritunggal atau Oneness? Yang mengatakan keimanan Kristen itu Tritunggal Bibel. Kristen. Nah, terus kami mengimani Bibel. Kalaupun ada perkataan-perkataan orang bahwasanya pengistilahan, jangan dibawa ke Bibel. Kami mengimani Bibel. Sekarang Yesus itu Bapak bukan? Tanggang. Yesus bukan Bapa, dia anak. Yesus ini ciptaan atau pencipta? Bukan ciptaan, dia firman. Suara abang lah. Abang dan suara abang. Antara abang dan suara abang. Jadi pencipta dia? Udah saya bilang tadi bukan, Bang. Pencipta bukan, ciptaan bukan. Goiru makhluk aja ini sama kayak bukan ciptaan. sama kayak di Islam. Tunggu dulu, Bang. Enggak, pencipta bukan. Ciptaan itu kayak kau, Bang. Berhubungan Mulai mamamu nyomot-nyomot sama bapakmu, lagi. terciptalah kau. Itu kalau cipta. Oh, jadi sama kayak Adam. Bukan. Gini. Bukan juga. Nabi Isa ciptaan. Nabi Isa ciptaan. Nabi Isa ciptaan. Itulah abang. Oke lah. Karena dia yang namanya ciptaan kan Oke, pernah nggak ada. Terserah abang aja lah. Iya nggak? Aku dan Carla sama tanggang lain. Yang namanya ciptaan itu pernah nggak ada. Bang. Iya. Nggak usah bernarasi liar. begini, Bang, begini. Lo nggak, kalau di Kristen ciptaan itu apa? Yesus Ciptaan itu itu bukan bumi, ciptaan. langit, bumi, kau yang ada. Bukan, itu kan produknya. Maksudnya definisi ciptaan itu apa? Pengertian ciptaan itu apa? Oke, gini, kau istilah kehinduan Ya, dulu firman. reinkarnasi. Kau dulu biar apa sama abang? Reinkarnasi itu ciptaan. Reinkarnasi itu proses dia, bukan mengenai Ya ciptaan udah. atau penciptaan. Ya udah. Jadi Yesus nggak itu usah. proses Kita gitu. diskusi yang lain aja lah. Berarti Nabi Isa itu ciptaan. Ciptaan Nabi Isa. Karena hasil Kalau udah disebut nabi ya ciptaan. Kalau udah disebut manusia ya ciptaan. Kenapa disebut ciptaan? Ya karena dia pernah nggak ada. Karena dia nggak pernah ada. Dia pernah nggak ada. Dia pernah nggak ada. Bukan berarti ciptaan itu ada sumbernya gitu. Ciptaan tuh tiba-tiba ada karena diciptakan kan gitu loh. Sumbernya lo, Bang. Sumber apa ini? Gini, abang tercipta sumbernya dari mana? Dari sperma kan? Prosesnya iya awalnya sperma dulu. Ya udah. Terus Nabi Isa? Enggak. Nabi Isa dari kun, Ya dari udah. kalimat Allah. Jadi Pernah nggak ada kan? abang, Berarti Nabi Isa itu bukan ciptaan, Bang. Lo sama lah kayak Nabi Adam yo. Nabi Adam juga nggak dari sperma. Teng ada dia. Bang, Dia diciptakan dari tanah, Bang. Hawa juga ya dari sperma Beda. bukan? Atau sperma itu tanah? Tunggu dulu aku. Yang nggak sama aja. Gini bre, Adam, Hawa, Yesus sama aja. Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa sama aja. Jangan bawa Hawa lah, Bang. Jangan disamakan. Gini, jangan bawa Hawa. Yesus Sama aja. itu manusia Iya, Bang suci. Kores. Gini, Kalau Bang Adam Kores. itu manusia Jangan berdosa. bawa Hawa. Lo enggak kalau ada manusia berdosa, Bang Kores, Iyalah. jangan bawa kenapa Yesus Hawa. enggak? Kenapa jangan bawa-bawa? Ada yang Hawa, diusir Hawa, dari Hawa. teman ini karena berdosa, Bang. Satu-satu. Tunggu, Ini mau bahas tunggu, dosa, mau bahas Hawa. Tunggu dulu, Bang, aku. Iya, makanya Ini loncat-loncat lo. Abang tadi kan bawa Hawa, bahwasanya ciptaan Iya. tentang ciptaan. Emang kan si dari Adam dan- narasi Abang Paira, makanya kemana-mana jadinya. Nggak, kalian berdua bawa topik yang berbeda bre.
Ya abangnya kemana-mana merujuk ke sini. Enggak, ya ini Tanggang mau bahas Hawa. Aku sih Ini tenang. aku Jadi- bahas Adam berdosa. Mau yang mana? Ini, abang kan membahas tadi Hawa. Ya Hawa. Hawa kan Hawa ini juga pencipta juga karena bukan dari sperma. Ya dari tanah dia. Mana ada Hawa dari tanah? Loh, itu. Loh. Abang jadi debater itu bang atau apologet itu. Abang kuasai dulu istilahnya Bibel. Kalau abang Hawa dari tulang. ya awal sumbernya dari tanah bang Adam. Enggak, sumbernya dari tulang. Iya tahu. Sumber bukan gini, bang. Adam tercipta dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Diambil Yesus tercipta dari apa Yesus? Dari firman, sama-sama aja dari semua ada sumbernya. Nanti tanah dari apa? Dari apa tanah? Dari Allah. Ujung-ujungnya semua dari Allah gitu. Kenapa jadi spesial yang Yesus? Tanah dari bumi. Nah, bumi dari mana? Ya bumi diciptakan dari mana? kuasa. Dari Allah kan? Iya. Ya udah ujungnya bumi juga Allah. Enggak mendidik nanti karena ada juga ini 130 orang di bawah ini. Jadi kita Iya maksudnya jangan mengspesialkan satu lalu kemudian mendiskreditkan yang lainnya. Kalau semuanya ada sumbernya, semuanya ciptaan gitu loh. Semua yang berasal dari sumber, semua ciptaan. Udah keren itu. Keren lagi. Udah beres. Oke, berarti Nabi Isa itu bukan ciptaan. Ciptaan lah, karena ada sumbernya. Kalam itu apa bang? Kalam itu perkataan. Kalam itu bicara, sifat bicara. Kalimah baru kata. Roh itu apa bang? Roh Allah itu apa bang? Roh itu ciptaan dari Allah. Namanya makhluknya Allah. Namanya makhluknya roh. Lagu itu ciptaan. Lagu ciptaan. Roh itu ciptaan. Ciptaan roh lah. Ada sumbernya kan. Dia menciptakan sedangkan dia nggak miliki roh. Lo kalau ada rohnya terus mati itu sama aja ciptaan. Kalau Tuhan perlu roh, sama aja kayak Tamiya perlu baterai. Ya kalau nggak punya roh sama berarti nggak pernah hidup bang. Ya sama aja kayak daging sapi dong kalau gitu nggak ada rohnya mati. Apalah ini? Iya berarti. Yang namanya Tuhan nggak perlu roh untuk hidup. Tuhan maha hidup. Aduh dah. Ya iya dong. Coba dipikir dong. Tuhan harus ada rohnya supaya hidup. Apa bedanya sama Tamiya? Ya kan bentuknya roh. Loh, nah ini Kristen Nick. Roh itu bentuk atau sumber kehidupan? Gimana? Kalau Tuhan ada bentuknya itu berhala, bre. Berarti kan coba dipikir lah. Kan roh kan? Semua malaikat nggak bisa dilihat, iblis nggak bisa dilihat, roh nggak bisa dilihat. Terus bagaimana? Apa ini? Membedakan Tuhanmu dengan iblis. Membedakannya ya lihat sekarang ini. Gimana cara lihatmu? Sedangkan Allah nggak bisa dia menjangkau akal dan pikiranmu, apalagi matamu. Ya lihat dari perkataannya lah. Cara lihat. Lihat dari perkataannya, lihat dari testimoni nabi-nabinya, gitu loh. Baik juga bisa membuat kayak gitu bang. Bukan, lihat dari testimoni nabi-nabinya. Bagaimana itu Tuhan? Nah, imanilah itu perkataan nabi-nabinya. Membedakan nabi-nabi palsu dan nabi-nabi yang tidak palsu. Nah gini, nabi yang asli perhatikan dia konsisten. Dia konsisten. Nabi yang asli konsisten dengan perkataan nabi-nabi sebelumnya. Kalau misalnya nabi yang palsu, dia pasti berbeda dengan perkataan nabi-nabi sebelumnya. Sesimpel itu Kristen. Contoh misalnya kalau Nabi Adam, dia berkata Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak bisa dilihat, gitu kan? Lalu kemudian nanti nabi berikutnya mengatakan yang sama, nabi yang asli. Sampai nanti nabi terakhir mengatakan yang sama, nabi yang asli. Tapi kalau misalnya nanti ada nabi, ada nabi yang palsu nih ngomong, Tuhan itu bentuknya seperti manusia, kulitnya putih. Bertentangan nggak sama nabi-nabi sebelumnya? Bertentangan, nabi palsu, gitu. Oke, Nabi Musa itu berbahasa apa? Ibrani. Nabi Isa berbahasa apa? Aramaik. Nabi Muhammad berbahasa apa? Arab. Tuhan yang diajarkan Nabi Musa siapa namanya? Tuhan yang diajarkan Nabi Musa. Oh, nama yang diperkenalkan kepada Nabi Musa. Allah. Sesuai bahasa Ibrani-nya bang, nggak ada Allah di situ. Jujur. Loh iya gitu, di Taurat kan sekarang sudah dirubah-rubah, nggak ketemu lah. Iya bahasa Ibrani-nya Tuhan yang diperkenalkan Musa, nama bahasa Ibrani apa? Allah tetap. Loh Allah itu kan bahasa Arab.
Iya, tapi nama aslinya Allah. Ketika nanti pakai bahasa Ibrani jatuhnya jabatan, jatuhnya Bukan di julukan. dalam kitab Yahudi mengatakan Allah itu nama Tuhan dia. Mana? Ya, Dalam bahasa ya Ibrani. coba ini aja deh. Apa namanya kalau kita mau ke Yahudi? Tunjukkan, jangan. Gimana Tauratnya udah hilang? Tunjukkan. Tauratnya udah hilang. Aduh, pelin-pelan. Gimana mau ditunjukkan Tauratnya udah hilang? Yo, Bang Kores. berarti omong kosong dong kalau anda nggak bisa membuktikan kalau Tauratnya hilang. Bukan Yahudi dan Kristen sama-sama nggak pegang kitab Taurat dan Injil. Kalau anda udah mengatakan, hilang. Bang, Oh Bang Ya. Kores. udah hilang, udah Gar- dipalsukan. gara-gara Kau- abang kau pilih kemarin. yang asli. Kau Bang tunjukkan Ucup. yang asli itu. Loh, gimana udah hilang? Gimana udah hilang loh? Saya baru membenarkan anda, berarti itu benar yang kau bilang. Udah hilang. Yahudi, Kristen dan Islam nggak ada yang pegang Taurat, Injil dan Zabur. Udah hilang. Percuma namanya menghujat. Lo kok menghujat? Berdusta. Gini aja, Tanggang Lai atau Kristen di bawah atau aku dan Carla, kalau misalnya memang punya Taurat atau Injil, tunjukkan yang mana. Bang Kores. Loh, kau tanya balik Wah. sama aku, justru anda yang membuktikan. Ya, mana- kan hilangnya di kalian. Ya karena anda yang mengatakan udah palsu. Gimana sih anda ini? Ya enggak, sekarang yang mana gitu? Yang mana yang kalian misalnya mau bawa ini loh Injil kami, yang mana itu? Kan anda mengatakan Taurat itu udah dipalsukan. Iya, Injil itu kalian punya yang asli? Kalian punya yang asli? Aslinya, karena anda tahu. Udah hilang, udah Nggak palsu mungkin mau Anda gimana? berani ngomong. Yang aslinya sudah hilang. Kalau belum kau dapat yang asli. Ini Kalau misalnya disembunyikan, misalnya baru, ini ada yang aslinya karena disembunyikan. Tapi kalau sudah hilang, ya nggak ada aslinya. Ya ijazah tunjukkan palsu. aslinya dong. Ya nggak ada, udah hilang. Berarti omong kosong dong, nggak bisa kau buktikan udah hilang. Iman kalian omong kosong jadinya karena tidak memegang kitab yang asli, gitu konsepnya. Saya nggak bilang kitab kami bohong. Karena anda kurang. Lo kalau kitab kalian bohong mana? Mana kitab mana? Coba tunjukkan mana Taurat sama Injilnya mana? Ini kan kalian Mana? bilang palsu. Buktikan Kau Iya. tanya sama aku. Kenapa kau sama aku? Ya tuh makanya ini makanya maling itu nggak mau ngaku. Kalau udah hilang nggak mau ngaku, dia takut diminta ganti rugi gitu. Ini seperti yang Tanya Nabi Yeremia juga mengatakan begitu. Yeremia 8 nomor 8 baca. maksudnya kalau palsu buktikan. Iya, Kalau bahasa itu, Bang, ditujukan aja mana yang asli, Taurat udah. kalian itu. Gini, Ya ada perdebatan kalau abang tunjukkan asli. sekarang ada aku rasa perdebatan, Bang. masalah Demi ijazah Tuhan. palsu lagi viral ini. Iya, memang. Kalian ini gimana sih menuduh Islam bahwa kalian di Kalau anda- jelas kalau bahwa anda hanya Nabi korak-korak yang ada Yeremia bukti mengatakan asli, bahwa mana? itu sudah Itu sama aja. Ini gua kasih tahu ke muslim ya. Ini gua kasih tahu ke muslim ya. Perhatikan Kristen kalau misalnya ditanya mana kitab Taurat yang mereka kasih Kejadian bukan? Kejadian. Terus Sejak kapan Tuhan bilang itu Kejadian Taurat? Kan nggak ada, palsu itu. Ya, sesimpel itu ngebuktiinnya. Diminta Taurat dikasih Bang, kalau Kejadian, zaman sekarang diminta Taurat ada dikasih imamat. buktikan palsunya. Parah, Bang. Itulah kitab kalian namanya Kejadian bukan Taurat. Itu Buktikan bukti. palsunya. Kitab kalian namanya Kejadian bukan Taurat. Itu Sama palsu Bang Kores, itu. seperti yang menggugat ijazah palsu Pak Jokowi. Iya, gitu. Ijazah palsunya ada nggak? Ada nggak ijazah palsunya? Ijazah palsunya ada nggak ketika digugat? Sama lah kayak kau ini tadi. Sama kayak Ijazah palsunya ada nggak? bilang Injil yang asli sudah, aduh. Ya iya Injil yang ngasih. Coba sekarang gua tanya orang Kristen ya, kalian pasti nggak mau ngaku kalau kalian berdua. Mana? Mana? Bukan. Loh, kami Di Vatikan mana? itulah. Kalau abang, Mana Vatikan apa namanya? Coba sini kasih lihat. Kalau- Apa namanya? Kasih namanya aja. Injil apa? Atau enggak? Kan dia pakai kode-kode, kode nomor berapa? Kasih nomor kodenya. kalau abang tanya masalah itu, Bang, itu sama aja abang nggak berdiskusi lagi namanya. Gini, Enggak, Kores, memang udah sekat mak. Iya ya, ya. Sebentar, Kores. Dengar kau Tanggang ya, dari tadi kau ini ngeyel ya. Kalau memang Bul. kau tidak terima apa yang kita bilang palsu, kau kasih kita aslinya. Ya Tunjukin buktikan dulu asli, palsunya. kalau punya. Loh, Pegang. kenapa kami yang disembunyikan aslinya? Kalian yang bilang palsu, kami pula yang Ya udah, kalau kau tidak terima kita bilang palsu, kau kasih kita aslinya. Itu aja. itulah SDM. Tunjukkan SDM. aslinya, Bung. Seperti yang menggugat Ah, ijazah asli. palsu Pak Jokowi. Coba. Nah udah, berarti kau Persis. terima kalau kita bilang palsu. Udah lanjut, Kores. Dia terima. Iya gitu loh. Ya, intinya kami tuh simple. Pendukung bahwa Hamas. Kejadian itu adalah palsu. Waduh ke situ. Bukan nama kita. Iya, kita mah simpel gitu aja. Kalau kita minta Taurat, kalian kasih Kejadian, itu palsu tuh, Taurat palsu. Kalau misalnya kita minta Injil, kalian kasih Matius, itu palsu. Itu kita sesimpel itu. Itu aspal. Buktikan. Iya, buktinya Lukas, Matius itu palsu.
Buktikan kalau itu asli, buktikan lah. kita bilang itu palsu. Iya, Buktikan. namanya aja udah Lukas bukan Injil. Namanya aja udah Kejadian bukan Taurat. Kau Bang Kores, kau Apa? jangan-jangan nanti kau jadi murtad pula kau. Jawabkan itu. Kok jadi murtad gimana sih? Ada feeling. Coba. Iya. Dores, bertanggung jawab. Apa. Aku kalau Ini gua tanggung jawab ya. Ini tanggung jawabnya gua ya. Jadi buktikannya kayak gini kawan-kawan. Mana yang asli, mana yang asli. gara-gara Abang Nah gini, kenapa yang asli itu sudah nggak ada? Karena hilangnya di Kristen, gitu. Hilangnya di Kristen. Kok bisa hilangnya di Kristen? Perhatikan kawan-kawan. Ketika kita minta kitab Taurat, Bang Kores. apa yang mereka kasih? Mereka kasih kitab Kejadian, gitu kan? Itu Terbukti itu palsu. Kalau di zaman sekarang Mereka yang ngilangin mintanya ke Islam kan gitu. Kita tinggal ketawa aja. Abang kena pasal. Udah Taurat. Abang kena pasal. Sekarang kita minta Injil. Ketika kita minta Injil, dia kasih apa? Dia kasih Matius. Lu bayangin, Injil Kalau di zaman sekarang kau di penjara. dikasih Matius, jauh kemana-mana. Itu Artinya apa? Artinya sudah hilang juga Injil. Sekarang mereka kejang-kejang nyuruh Islam kasih yang aslinya, kasih yang aslinya. Lah, yang lahir duluan siapa? Kan Kristen. Kalian lah yang ngilangin. Ketakutan. Kok kami yang ngilangin? Gitu. Apa ketakutan? Takut apa? Kau tunjukkan kalau kau memang kau punya yang asli. Kita Karena bilang itu palsu. berbicara dong. Selesai. Kalian yang bilang palsu. Taurat kalian Iyalah, kalian punyanya Lukas. Jangan Diminta Injil, kalian kasih Lukas. Abang pendukung Pak Jokowi enggak? dari mana Lukas? Pendukung ya. Kamu mau hujat Iya, nama baik, betul. kena pasal kamu, kena pasal. Pasal Bang aja Kores. pasal. Pasal penistaan, Bang Kores. masuk Oi. penjara. Pendukung Pak Jokowi. Kalau di zaman sekarang. Ya. Jokowi sekarang Pak Jokowi lagi sakit loh, kasihan. Nyusul. nggak apa-apa. Tapi tambah gendut. Manusia. Kores. Nyusul. Ya. Yang kabur. Nyusul si Edi sama si Matul sama Saifudin. Nah itu pembunuhan. Kau laporin. Iya. Tolonglah, berikanlah kesabaran menghadapi orang-orang kayak gini. Kita palsu kau bangga-banggakan. Iya, tunjukkan asli. Ya kau tunjukkan aslinya. Kalau kau Loh, bilang kenapa itu kau benar salah, Ini sampai kiamat saling tuduh kita. Tunjukkan yang aslinya, lu tunjukkan, lu juga tunjukkan, lu tunjukkan gitu. Sampai kiamat ber gitu terus. Anggap aja jangan Karena Anda palsu. tidak mempertahankan pernyataan. Jadi kejadian sama Imam Ahmad Sudah palsu bertanggung ya, jawab Kores. membuktikan. Apa tuh, Bun? Itu sudah dipalsukan. Iya. Kau nggak bisa Palsu tunjukkan itu. Pak mana yang dipalsukan, mana yang asli. Ya itu palsu. 1 Yohanes 7 nomor 5 dikatakan itu palsu. Markus 16 12 sampai Markus 16 9 sampai 20 dikatakan itu tambahan gitu Kalau kan. di zaman sekarang itu penistaan Kores. agama, ngerti gak lu? Kenapa? Itu dengar dulu. Ya tinggal dibuktikan aja nanti, tinggal dibuktikan aja mana yang penistaan gitu loh. Bang Kores kurang. Kan ditanya Taurat, kenapa ngasih Kejadian? Coba gue pengen tahu pakar-pakar Bible bakal jawab apa. Aslinya. Iya, nanti kalau di pengadilan kan gitu. Kenapa kamu bilang palsu? Saya minta Taurat, Pak. Terus dikasihnya Kejadian. Palsu itu. Kenapa kau tuduh saudara kau nggak megang yang asli? Ya iya memang. Kan kalau orang menggugat tinggal gugat, Bre. Kau Kenapa Kores kau gara-gara bilang kayak kau gitu? mengusuk Nekat yang nyata kau ya, nekat. Kau hati-hati kau Kores, perkut imanmu nanti jadi murtad. Bang Kores nekat. Gak mungkin tanggang gitu. Karena dalam Islam diajarkan. Ini surah Al-Araf ayat 194 dikatakan begini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa, yang lemah seperti kamu. Jadi kalau kita lihat ada Tuhan lemah seperti kita, atau misalnya ada gendernya seperti kita, itu berhala jatuhnya. Nggak bisa, Bre. Nggak bisa gua murtad. Bodoh lah Nekat kau yang kalau kau nyata jadi kamu murtad. Kores. Cuma Apa tuh? manusia bodoh yang jadi murtad. Kamu manusia bodoh yang jadi murtad. Kamu nekat yang nyata. Apa yang nyata? Kamu nekatnya. Malaikat yang nyata. Apa sih? Nah, Udah nggak bisa ngomong lagi, udah ke laut aja lo, ke laut. bos, kenapa saya dimimpi Apa? Ucik? Ini miut lah kau ngoceh terus. Nggak kasih Ya kan kesempatan nggak orang. menghujat Takutan kali bunda. aku kalau ngomong ya. Kan nggak menghujat. Iya kalian kan nggak bisa. Soal menghujat, tapi Mana satu-satu asli dong itu? ngomong. Oke Masa oke suka oke suka oke oke. ngomong, kau ikut Oke ngomong. oke. Diam dulu. Ya, tunjukkan mana yang asli. Gantian. Oke oke. Apa? Kalau- Nggak ada, udah hilang. Yang asli udah hilang. Diskusi itu begini, kalau orang ngeklaim, Bibelmu palsu. Nah, kau buktikan bahwa itu asli, itu begitu. Jangan nanya saya kalau aslinya mana. Goblok lo. Abang pendukung penggugat ini ya. Iyalah. Penggugat apa tuh? Loh, kami bilang kan Ijazah semua kitab palsu. kami asli. Amburadul.
dengar. Kok setara ijazah ya? Kitab kami itu dari kejadian sampai Wahyu itu asli. Bala betul. Cuman Ya asli, kejadian asli gitu, tapi jangan dibilang Taurat. Sementara kau bilang palsu. Nah, Bunda, Ya Lukas asli, tapi jangan dibilang Injil gitu loh. Kalau misalnya kalian bilang Injil itu, kalau kalian bilang Lukas itu Injil, palsu jadinya kitab itu. saya udah gue jelasin kejadian itu sampai Wahyu maksudnya. itu asli. Ya kejadiannya asli, tapi jangan dibilang Taurat. Gimana sih? Saya kejadian Lu Wahyu itu udah- asli. Iya asli itu, jangan dibilang Taurat sama Injil tapi. jadi Di teringat dalam jasa palsu kejadian ini. itu sampai Kamu Wahyu asli, tapi bukan Taurat atau itu kan Injil. dalam diri kan ada Ijazah Taurat. palsu. Ada Taurat di mana? Yang mana Taurat dalam Bible kalian? Mana coba? Tunjukin. Yang mana? Emang botol semua. Iseng-iseng nanya atau Enggak, ini beneran nanya. Kalau beneran itu Taurat yang mana? Komal Bunda Komal Korla, nggak ada otaknya setuju. ini. Lo kok gak ada otak malah marah? Bu Mega. Mewakili Bu Mega. Bunda Lalu tanggang dari tadi lo nggak maju-maju lo. Otak lo Enggak, gimana, Bunda. taruh? Aku jadi Kasihan, ketawa. Bar. Kan Bu Mega kan gitu juga, nyuruh juga. Kenapa kau bawa-bawa Megawati di sini? Apa urusan kau? Enggak. Kau tuh citizen Teringat. kedua. Second Nah, citizen kalau kita ngomong di Amerika. Jadi kau jangan sampai banyak tingkah tuh minoritas. Bunda, karena ada perbedaannya di antara kita, makanya ada. Gak ada urusan. Makanya kau belajar dulu lah, belajar di Gak usah dibawa ke kebencian lah. Gak usah dibawa ke kebencian. Bukan gitu masalahnya. Boleh kau bilang kitabmu asli, tapi jangan bilang itu Taurat atau Injil. Wah, Bunda langsung nangkep perkataan Kores. Muslim Aku itu kan pinter-pinter ketawa, emang. Bunda. Keren. Teringatnya aku ijazah palsu itu Langsung sampai dia dari sekarang. tadi katanya Bunda Mila ini apa namanya murtad katanya gitu. Sekarang Kores Enggak. murtad. Nenek Kan ku nenek ku Lucifer. kuanti-wanti, Cuma karena manusia Bunda. bodoh lah masuk Kristen itu. Kalau pintar Enggak juga mau Bunda, enggak boleh gitu Bunda, karena takdir manusia ada juga. terkutuk kau Tuhan kan. Di mana itu? Karena takdir Masuk Bunda di akal banyak sama juga. sekali. Oke, Tanggang. Hidup kau di mana sih? Cobalah Bunda, belajar yang lebih bagus lagi. Apa yang ku Ganti bilang itu Bunda. pendetamu. Jangan cuma bayar-bayar perpuluhan dapat ilmu enggak. Yang ada Aku enggak bikin pernah malu bayar orang perpuluhan Kristen. Bunda. Tahu Nggak tahu pernah dah. aku bayar. Kau tahu Tanggang. Kau Iya, tuh Bunda. bikin malu umat Kristen, tahu nggak? Jawab. Kenapa gitu Bunda? Lah iyalah. Kau bilang Injil Taurat ada di Bibelmu, dari mana itu? Tunjukkan kalau memang ada. Kau nggak bisa nunjukin. Ya, kami bilang palsu, kau marah. Maksudnya Bunda, Injil itu apa sih Bunda? Nah, tidak usah nanya Injil apa. Kau kan mengaku Ini bahwa kan tafsir Injil. Bunda bahwa menurut imamat tadi. sama kejadian. Dengar saya. Imamat sama kejadian kau bilang itu Taurat. Nah sekarang tunjukin mana Tauratnya. Nggak ada kan? Nah berarti yang kau pegang itu adalah palsu. Nah kau boleh bilang Bibelmu asli nggak apa-apa. Tapi kalau di jangan Bibel kami digabungkan ada, sama Taurat sama Injil. Itu yang nggak di Bibel boleh. kami ada kok semua Bunda. Ya mana? Tunjukin kalau itu ada Taurat. Mana Taurat aslinya Itu mana? makanya. Kalau sama. Ya kan. Sedangkan Bibel Tanggang, kami itu kau tuh Bunda, kan jemaat biasa. kedatangan Dengar saya, Yesus dengar. kan menggenapi kok Bunda. Dengar saya. Taurat. Kau kan jemaat biasa. Iya. Pendetamu aja itu mengakui Bibelmu itu ada 6.000 kesalahan kata. Ada Kesalahan 6.000. kata itu kan Mereka gini. sekarang ini menggugat ke LAI. Itu pendeta loh yang menggugat ke LAI. Kenapa kau mau bantah sama Ya kan saya? kata Bunda. Nah, kok kata gimana? Nah kau datang ke LAI situ banyak tuh pendeta tiap hari berkunjung ke situ. Bukan minta ajarannya loh Bunda. Ajaran bukan apa? firmannya. Ajaran palsu begitu kok. Enggak loh Bunda. Udahlah. Mana ada yang palsu? Apa Udah. apa yang menyesatkan ajaran Bibel? Ya, pergilah sana. Kores lu. Awas Udah. Bunda. Oh ya. Dari tadi dia tuh. Hati-hati jadi murtad Bunda ya. Kau yang murtad. Cuma orang bodoh yang masuk Kristen, tahu nggak kau? Cuma orang bodoh. Kau dengar kata-kata saya. Cuma orang bodoh yang mau masuk Kristen. Nah, Lo kalau ngajak orang masuk Kristen itu ada nubuatannya Nggak ada di nggak ada ngajak, Bang. KPR 2 tanggal. Justru KPR 2 pada- dibilang kayak gini loh. Di KPR 2 itu orang-orang dari umat Kristen akan dibantai oleh nabi. Kalau ada kan gini, nanti akan ada nabi dibangkitkan gitu, yang dimana jika tidak mengikuti perkataan nabi ini akan dibantai dari umatnya Kristen gitu dibilang. Itu kan Makanya mending masuk Islam supaya nggak dibantai nabi ini. juga lah Bang. Gimana aku mau berdiskusi sama Abang pun menghujat. Loh,
Nggak menghujat loh, ini KPR 2. Ini kita buka KPR 22 ya. Udah aku bilang kayak ijazah palsu aja bang, bilang palsu nggak bisa bang buktikan. Jadi aslinya di mana? Ya, aslinya udah hilang sama yang punya lah. Yang punya ngilangin orang lain yang disuruh ganti. Gimana ini? Bang, Warako bin Naufal itu pendeta bang. Pendeta dia. Pendeta dia itu bersyahadat juga. Apa tuh? Bersyahadat dia enggak. Ya enggak kan pendeta, Nasrani dia. Tapi dia mengakui kok. Mengakui. Iya dia mengakui gitu. Enggak, Bunda Korla, tunggu dulu Bunda Korla ini diskusi. Bunda Mila. Bunda. sorry Bunda. Sorry. Kayak gitu juga lah tadi masalah yang Bunda bahas tadi itu tentang. Dia udah bingung sekarang pegangan. Ya, janganlah langsung. Sama saya kau masih baik-baik, sama Kores kau besok masuk rumah sakit. Tunggu dulu Bunda. Ini gua mau nggak mau debat Ose ya ini. Aduh. Bang Kores. Oi. Gara-gara abang kemarin jadi tersulut Bang Usup. Bang siapa? Bang Usup atau debat sama di situ gara-gara abang. Oh iya memang gua jago jago ini kok. Jago bikin kebakaran orang. Ketawa aku di situ. Si Edi juga lucu. Sosok bilang Islam berbahaya. Gua bilang Kristen agama cengeng, marah dia. Abang datang udah merusuh. Lagian Edit kan mainnya framing, gue framing balik lah. Oh, Islam berbahaya. Lah kalau Islam berbahaya kenapa agama lu cengeng? Lawan lah. Ada pula bunda itu di situ kan? Nggak ada. Ada ya. Ada. Saya lihat. Iya. Tapi saya lagi. Gimana? Mantap ya Bun ya. Gitu. Gue di DM-in tanggang sama Muslim gitu. Terima kasih Kores, terima kasih sudah bubukin Edis, terima kasih Kores, sering-sering ya. Aman. Emang dia itu harus jangan gitu, nggak bisa bukan. Tunggu dulu kau tanggang. Emang si Edis ini harus ada yang balas seperti itu, nggak bisa dengan lemah lembut. Nginjak kepala dia. Sok-sokan. Udah gitu lu yang lucunya apa Res? Muslim ini ada 30.000 follow saya ya ini. Gue bilang biar gue buang ke got itu mau follow kau. Parah. Tapi ini ya Yusuf Pei sama Edis viewernya sama-sama gede tuh. Seru juga itu. Iya, setelah debat orang abang itu, penonton Bang Usup terakhir semalam tonton hampir kalau nggak salah hampir 30.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 30-an tadi. setelah iya naik abang itu. Ya itulah maksudnya. Jadi emang media sosial itu seru untuk dakwah atau untuk kuregma. Kuregma itu kalian belinya itu namanya kuregma. Bagusnya di situ, Bre. Jadi orang-orang bisa milih mana yang benar nih. Kalau ada pertanyaan seperti ini gimana Kristen menjawab? Kalau ada pertanyaan seperti ini gimana Muslim menjawab gitu. Nah, ketika ada sebuah tantangan, bagaimana Islam dan Kristen menghadapinya, itu kan orang-orang jadi bisa milih. Itu bagus, Bre. Siapa tahu kalian yang 6% bisa jadi 25%. Kan gitu. Karena kami udah kebanyakan banget ini orang-orang di Indonesia, 87 kita. Dominan. Jadi ya maksudnya gini, yang menghujat-hujati itu dikurang-kurangin lah. Jadi bisa-bisa orang jadi banyak dapat hidayah gitu. Tertarik gitu kan. Enggak loh. Bener lu tanggal. Bilang itu kita cerita sederhana aja. Ibarat berdagang lah bang. Trik market orang itu kan beda-beda. Ibaratnya ya, aku kan istilahnya apa? Kalau memang iya makanya itu Kristen belum dewasa sebenarnya gini juga tanggang lu harus ngerti kenapa Kristen itu barbar banget mulutnya kalau bahas Islam. Lu harus mengerti begini, aku nggak bela-bela mereka apologet Kristen yang barbar tanggang itu bukan sedang untuk ngajak Muslim murtad, karena Muslim murtad nggak gitu caranya, Bre. Lebih efektif lu sembakoisasi. Mereka melakukan itu supaya apa? Supaya orang-orang Kristen yang lagi goncang, lagi oleng, enggak pindah ke Islam. Mereka mempertahankan jumlah umatnya. Dengan apa? Dengan menghujat Islam gitu. Itu kesana konsepnya. Bang Kores, jangan kita kesampingkan. Jangan-jangan penonton ini ada juga dari Hindu sama Buddha. Ya ada lah. Kalau di Islam
Kalau misalnya lu nonton live-nya Api, lu bakal ngelihat orang-orang, ada beberapa dari Buddha, ada beberapa dari Hindu gitu kan, ada beberapa dari orang enggak beragama. Mereka bersyahadat. Tahu kita itu. Ya itu maksudku. Jadi kan orang itu yang jadi apanya? Penilainya. Nah, cuman gini juga lu harus lihat, misal contoh Guru Nazuma. Memang beliau fokus dakwah tauhid sebagaimana Nabi gitu, mengajarkan bahwa Tuhan itu satu dan segalanya. Tapi kalau lu berangkat ke gua Perah Istar 431 ini, mana ada gua nyari orang mualaf gitu, mana ada gua nyari asbab. Gua ini ngehancurin penghujat, mumpung mereka kalau diapa-apain gratis segitu, Bre. Gini bang, aku Bang Kores memang agak sedikit apa gitu kan, cuma kan nggak pala langsung di saat abang ke arah menghujat lah dulu aku bilang kan, nggak langsung naik emosional orang gitu, karena nada abang itu agak gimana gitu kan. Ini udah menghujat, nanti nada suaranya itu pun, penyampaiannya itu pun menusuk. Iya, makanya jangan dipancing aja, jangan dimulai gitu, karena gua kalau dimulai sukarela, sukacita gua. Yeay. Gitu Tanggang. Iya. Gitu. Kalau diskusi lintas agama ini bang, ujung-ujungnya notulen, udah pasti itu. Enggak, gue pernah kok live berapa jam, gue 2-3 jam nggak ada bubukin terhitungnya gitu, karena orang-orang yang naik memang bertanya gitu. Bahkan kalau bertanyanya mau ngajak debat, mereka menjaga bahasanya gitu loh. Ya, kalau contoh misalnya ada yang naik dari Kristen nanya, emang boleh ya Nabi menikahi anak kecil gitu kan? Nah kayak gitu, apa gue emosi digituin? Enggak, Bre. Kenapa? Karena dia menjaga bahasanya, Nabi menikahi anak kecil. Wah, gue jawab dengan baik-baik juga. Bisa juga istilahnya ada juga orang menjawab tidak baik-baik, tapi kan nggak begitu buas gitu kan. Tergantung Tanggang. Kalau misalnya, nah ini narasinya sama ya, maknanya sama, tapi dia pakai bahasa gini. Woi, Islam, Nabi lu ngentot bocil kayak gitu. Wah, menghujat. Dia tidak memilih bahasanya gitu kan. Baru itu gua makan. Orang awam ya biasanya itu, Bang. Bukan orang awam, memang orang-orang yang ada background, pertama terhasut sama apologet Kristennya, kedua memang ada pengalaman pahit dengan Muslim gitu kan, ketiga titipan gitu. Lu Tanggang jangan polos-polos juga, Bre. Di apologet Kristen yang bergerak juga mereka ada yang danai, maksudnya ada yang bayarin kehidupannya gitu. Orang itulah yang menanggung dosanya itu, Bang. Yang jelas aku nggak salah mungkin, Bang, kalau aku bilang masing-masing seperti saya Kristen, doktrin dari orang tua pun nggak ada. Mungkin abang pintar. Ya udah, bukan hanya doktrin dari pendeta ataupun guru pendidikan agama. Yang paling parah itu dari orang tua. Ya nggak parah juga lah, orang tua kan pengen yang baik buat kita, jangan dibilang parah lah. Masuknya doktrinnya loh bang, bukan istilahnya, doktrinnya yang lebih gencar gitu mendoktrin. Nah kalau lu udah bisa memilih sendiri menggunakan akal lu sendiri, insya Allah lu syahadat. Ya, asal lu mau jemput hidayah gitu aja, Bre. Ibaratnya gini ini bang, kita anggap aja debat diskusi ini kompetisi untuk memenangkan hati. Istilahnya seperti abang memenangkan hati lah dulu, aku bilang dulu bang, karena biar apa kan hati yang Kristen bisa dapat hidayah, ya sepertinya itu harus begitu juga. Ini enggak, dia berapologet dengan cara yang hanya mengeluarkan hujatan gini gitu kan, ibarat berdagang. Gimana mau laku jualannya? Hah? Ya itu kejadian, tahu Razi, tahu lu Tanggang Razi? Enggak sampai. Ya, jadi Razi itu Muslim dia, gitu kan. Terus karena ada masalah sama Muslim lainnya, akhirnya dia nongkrongnya di Kristen, di tempatnya Christian Prince. Tahu Christian Prince? Yang versi apa ini sekarang nih bang? Versi Indonesia. Nah, mana versi Arab nongkrong di sana? Udah ke Amerika kan itu orang ya? Enggak, belum. Nah, terus si Razi ini akhirnya murtad dia. Dia ikut Kristen lah, sampai dibaptis, Bre. Sampai dibaptis di villa mana gitu gua. Nah, udah kan gitu kan? Dan itu lucu loh.
Razi itu terlihat oleng, langsung itu anjir setiap harinya di live. Oh Razi masuk Kristen, ayo Razi gitu. Jadi kesan memaksakannya kelihatan, sampai yang chat-chat di bawah juga, jangan dipaksa gitu bang, gak usah dipaksa kayak gitu bang. Orang-orang Kristennya juga gitu. Tahu apa yang kejadian bre setelah itu, setelah dia dibaptis? Tahu nggak? 3 minggu kemudian masuk Islam lagi anjir. Karena yang lu bilang tadi datang dari hujatan, dipaksa-paksa gitu. Masuk Islam lagi dia. Tahu lu? Tahu dulu ketika masuk Islam dia dapat berapa? Enggak tahu. Puluh juta. Lupa gue berapa puluh juta ya. 60-an kalau nggak salah. Nggak tahu tuh dibalikin atau enggak tuh duit. Ini maksudnya persembahan kasih lah ya, kan ada di Kristen kayak gitu. Wah buset gue bilang. Nah itu terus satu lagi ada PPJ. Tahu PPJ nggak, Tanggang? Nggak banyak, aku baru-baru aku ikut apa ini. Kalau ikut dari lama lu lihat drama-dramanya. Ada namanya PPJ, Papa Jahat Indosiar, dia akunnya gitu kan. Dia lebih ke Syiah sih sebenarnya, tapi ya Islam juga lah ya, kita bisa hitung. Muslim Papa Jahat itu. PPJ Muslim, Bun. Oh, dia sering ini DM saya. Nah, terus udah gitu, dia sempat juga dekat sama Kristen, akhirnya belajar juga dengan Kristen. Tapi masih pembelajaran ya, belum masuk banget kayak Razi dia. Belum masuk banget kayak Razi. Terus berapa bulan kemudian, ini kan orang ribut mulu sama gue nih. Tapi ributnya ribut ini hujat-hujat pribadi kalau sama dia. Nah, terus tiba-tiba minta maaf, naik ke room, tiba-tiba minta maaf. Terus dia cerita-cerita balik lagi ke Islam gitu karena soal konsep ketuhanannya nggak cocok kayak gitu. Loh, gua bilang nggak betah itu. Muslim kalau misalnya dia udah paham tauhid ke Kristen nggak betah dia bre, nggak bisa. Ya itulah. Ya tapi ada juga yang terus di Kristen itu. Misal contoh kayak Tersadarkan, dia Muslim Aceh, Fendi Usman dia Muslim Aceh gitu. Pas di Kristen terus dia. Dan aktif di misionaris atau penginjilan. Kenapa bisa begitu? Karena terus keep dengan ini. Bang Kores, bentar dulu Bang. Aku mau nanya sama Bunda itu di Amerika ada nggak kayak gini Bunda? Yang debat-debat gini lintas agama. Ada juga. Ada, terutama di jalan-jalan. Tunggu dulu. Terutama di jalan-jalan itu di daerah New York, di daerah Manhattan, tempat turis-turis itu kan banyak tuh orang lewat-lewat. Nah, orang Islam bawa Bible, sama bawa lebih parah dari kita. Kita kan cuma di online. Ini di jalan-jalan. Ayo Kristen maju, pertahankan keimananmu atau Tuhanmu siapa gini. Dibantah sama Bible sendiri. Banyak yang langsung di situ. Ada, apalagi di sini bebas kan. Cuma masalahnya sekarang ini Kristen itu bukan dalam posisi, dalam apa rese namanya? Kerontokan, keruntuhan karena ya declining sedang dalam fase-fase penurunan. Karena banyak Kristen yang jadi ateis. Jadi dia tidak memihak kemana-mana dan gereja-gereja mulai ditinggalkan. Pendeta-pendeta sudah mulai approach kita dari setiap city karena pendeta tidak mau gerejanya dijadikan tempat diskotik atau restoran atau apa. Jadi menghubungin orang Islam. Nah, beberapa kota seperti tempat saya di Washington DC, di New York, di mana itu kita nggak bisa bangun dari bawah. Itu prosesnya bisa 20 tahun. Kalian bangun gereja di Indonesia sampai 20 tahun? Enggak kan? Nah, di sini kalau bangun masjid itu bisa 20 sampai 30 tahun. Jadi apa diputar nih? Jadi apa yang kita harus lakukan? Ternyata gereja banyak dijual. Contohnya yang tempat saya tinggal, yang komuniti Indonesia ya, namanya Masjid At-Thahir. Jadi kita beli, kita renovasi, kita turunkan salibnya. Jadi masjid sekarang itu prosesnya. Masih tahu. Jadi Amerika. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat Eropa lebih parah lagi. Amerika masih mending, masih tinggal agama. Kalau Eropa itu sudah nol. Orang sudah tidak ada yang namanya pergi ibadah segala macam. Entah nanti matinya diapain. Banyak yang dibakar sekarang mati. Jadi kuburan tuh berkurang juga.
Tuh bang, kita kasih tahu. Udah lagi yang Sama makanya? gini Tanggang, ini gue tambahin Bun. Jadi kalau lu lihat berkaca ke dunia barat, orang-orang kulit putih lah ya, memang trennya ini sampai 2050, Kristen itu sedang mengalami penurunan populasi. Contoh misalnya kita ambil di data di Inggris di tahun 1900-an Kristen itu 99%. Nah, nyampe ke 2025 sekarang Kristen sudah di 55 sampai 65%. Gitu. Jadi ada fase-fase declining. Lah terus ini orang-orangnya kemana? Apa mati? Bukan mati, Bre. Orangnya segitu-segitu aja, tapi jadi rebutan. Rebutan siapa? Ada orang Islam, ada agnostik, sama ada satu lagi nih, Kristen juga. Kristen komprehensif. Apa tuh Kristen komprehensif? Kristen komprehensif ini yang pergerakannya itu mempunyai doktrin semua orang mau agamanya apa aja masuk surga. Mau dia percaya Yesus, nggak percaya Yesus, selama dia berbuat baik dia masuk surga. Nah jadi Kristen fundamental, Kristen fundamental itu yang Tritunggal lah atau yang Oneness itu jadi berebutan tiga ini, Islam, agnostik, Kristen komprehensif gitu. Itu dunia Barat. Oh, tapi kan dunia nggak cuma dunia Barat juga aja, betul gitu. Dan penurunan Kristen itu hanya di dunia Barat. Tapi kalau kita berkaca ke dunia benua Afrika, benua hitam sama Asia, populasi kekristenan bertambah di sana. Jadi secara data itu nanti di 50 tahun kemudian atau enggak sekarang 25 tahun lah ya, 2050 itu akan terjadi perpindahan titik konsentrasi. Perpindahan pusat mayoritas setiap Jadi agama. ateis sama agnostis apa tuh bang? Ateis agnostik. Iya, itu menurun atau gimana? Mereka bertambah justru, bertambah banyak. Makin gereja sepi, orang-orang agnostik dan ateis bertambah di Eropa Amerika. Mereka udah nggak peduli ada Tuhan atau nggak ada Tuhan. Mereka nggak peduli Yesus itu menurut Kristen juru selamat atau hanya utusan, nggak peduli mereka. Yang penting mereka hidup, berbuat baik, kelar gitu. Gak peduli mereka agama sekarang. Makanya kan kalau lu liberal jadi ini rest jadi liberal. Makanya kalau lu lihat kan banyak penghujatan kepada Kristen itu di dunia Barat. Contoh misalnya pakai kostum-kostum yang di foto-foto yang Yesus, dia main skateboard, dia mabok, dia dansa kayak gitu. Itu kan Barat, dunia Barat punya itu. Karena saking udah nggak percaya mereka sama agama. Jadi kalau kalian menggambarkan Yesus di sini tuh nggak ada yang larang, karena nggak ada agama lagi udah. Coba kalian membuat karikatur. Tempo hari ada tuh zaman dulu orang dari Persian apa dari mana tuh membuat karikatur. Selesai di sini. Akhirnya habis juga tuh orang ini res kena. Habisnya gimana? Salman Rushdie. Oh. Itu. Jadi sekarang ini yang masih bertahan dan masih mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh agama ya cuma Islam. Kalau Islam hancurlah dunia ini. Itulah the end of the day, nanti hari kiamat. Tanda-tandanya seperti itu. Gitu Bang. Oke Bang, makasih waktunya Bunda. Oh gitu ya. Sama Bang Kores. Ya. Kalau Yo, Tanggang. yang sopan, jangan ngeyel-ngeyel gitu. Nggak ada ilmu Bang. Ya, percuma. Beneran. Belajar baik-baik gitu loh. Bukan soal mau nyuruh kau masuk Islam apa enggak. Cuma pelajari hukum. Gini saya kan ada poin yang saya ambil. Ya, tapi kau dari tadi diskusi kayak baru gini. sekarang kau sadar. Baru sekarang Ya. ada Kores kau takut. Tadi sama kita Enggak takut lo Bunda. Enggak takut lo Bunda. Ya, tapi paling enggak kau Beda. salah lah ilmunya sama Kores. Maksudnya gini, aku sama Bang Kores kan udah aku bilang, sekalipun aku sama Bang Kores beda, istilahnya beda iman, istilahnya beda pendapat lah atau beda logika. Ya saya nggak begitu cara Bang Kores berdiskusi nggak Karena dia udah membangkitkan pengalaman. emosional saya. Dia udah pengalaman. Dia ini kan memang Nah, jago. itu. Karena kan ada
Coba kau menghujat sama dia, abis kau dibubukin. Enggak ada. Aku pun tahu juga ya aku mana yang Ngeliat ya. bukan. Aku nggak pernah menghujat duluan lo bunda. Iya. Nggak. Ya, percaya. Percaya saya. Aku dalam bermasyarakat pun gitu juga bunda. Sikap saya terhadap anda tergantung sikap anda terhadap saya. Itu prinsip saya bunda. Sama, kita juga di sini. Mungkin bunda pun gitu juga. Iya. Iya, sama. Jadi kalau kau kurang ajar ya kita kurang ajar. Iya, betul. Kalau kau baik nanya atau apa, nggak apa-apa. Namanya juga diskusi. Bukan soal kalah menang di sini ya. Bukan soal. Iya, enggak. Namanya diskusi itu kalau lintas agama ini bunda, kayak mana ini, ujung-ujungnya notulen. Nggak bisa bilang begitu juga, nggak bisa. Karena nggak pernah aku tahu ada pemenangnya kok dalam diskusi. Begini. Timbulnya diskusi ini karena ada yang kepengen tahu dan ada yang tidak tahu. Nah, yang kepengen tahu ini justru bagus kalau ada diskusi seperti ini. Menambah ilmu yang tadinya Anda tidak tahu dan cuma mengimani saja selama Betul, puluhan tahun. setuju bunda, setuju. Ya kan? Aku itulah poin yang mau kuambil bunda. Nah, itu dia. Nah, Udah, itu poin penting, pelan-pelan. poin pentingnya itu. Poin pentingnya itu. Kalau masalah dapat hidayah apa itu kan? Oh, nanti dulu hidayah mau jauh. Ya itu maksudnya. Sama kita istilahnya memilih barang lah dulu gitu, membeli barang kan kita tengok dulu gimana gitu. Bukan asal ujung-ujungnya nanti saya mualaf rupanya karena belum saya kembali lagi ada juga orang kayak gitu. Biasanya udah pintar dulu baru mualaf, kalau masih bodoh enggak. Iya maksudnya ibaratnya, tapi kan ada bunda, bukan istilahnya aku bilang seperti itu, ada juga. Ya sering-sering lah naik. Bang Kores kan online terus. Cari di bunda. Kalau kau cocok sama Bang Kores. Iya, oke. Mbak sama Bang Zuma sama siapa aja. Yang penting itu niat belajar. Kalau niat belajar, insya Allah dapat ilmu. Aku kalau sama Bang Kores sama Gus Wapi, siapa itu satu lagi itu bunda? Ada itu Gus. Bang Zuma. Bukan Gus Wapi. Gus Wapi, Iya. Kau pernah naik sama Gus Wapi ya? Ya istilahnya kan Bang Gus Wapi itu dia nggak menghujat gimana gitu kan. Dia ke Ustad. Iya maksudnya. Kalau Kores kan apologet. Jangan suasana. Benar, maksudnya sekalipun apologet bunda, udah aku bilang tadi nyaman kita berdiskusi gitu, nggak khawatir akan bahwasanya sebenarnya begini, ini kan komal Islam, jadi tergantung otennya. Kalau otennya baik sopan nggak akan dihujat atau apa, tapi kalau nggak sopan dan mulai menghina atau apapun, nah itu pasti kita kerjain, itu udah jelas itu. Makanya pada kabur kan, ada berapa orang Kristen yang kabur sekarang? Ada 5 kali ya, Sopi Katul, Edis, Saipudin, terus ada 2 lagi saya nggak ingat namanya siapa. Nah itu kan kenapa mereka kabur? Kenapa mesti takut kalau memang apa yang dia narasikan benar? Karena nggak benar itu makanya dicari. Bunda gini kan, Tunggu, seperti kami juga di sini. Kalau Bang Kores, Bunda Rama dan lain-lain itu nggak benar, itu dicari loh. Jangan salah. Jadi kita bernarasikan itu yang benar. Jadi kita nggak dicari seperti itu. Maksudku kan gini bunda. Kan dari awal diskusi kan udah bisa dinilai dia itu awam apa memang punya ilmu. Ya. Ini udah tahu nanti awam dipojokkan dia mau belajar pun gimana gitu, ibarat guru lah gitu kan. Mungkin salah masuk komal aja, salah bernarasi, bukan salah masuk komal, salah bernarasi. Tadinya mau nanya tapi ternyata keadaan yang sombong, bawa diri yang sombong atau tidak menerima apa yang diceritakan, ya udah habis itu selesai. Nanti berikutnya baru sadar dia. Tapi kalau cara pemikiranku bunda kayak gitu nggak kurang pas gitu, entahlah aku yang keliru ya. Istilahnya udah tahu awam, jadi maklumi lah kan gitu. Ini kadang udah awam pun ya. Istilahnya masa guru melawan murid tapi gurunya ini selalu gimana? Nah ini dia muridnya tapi mau sok-sok jadi guru, makanya akhirnya ribut, gitu kan? Kalau kita awam masuk ke komal yang kita tahu, ini kan pasti di bawah sudah monitor si siapa namanya, si ini begini, Bang Kores begini, Bang Zumari. Nah kalian mau lawan dengan nggak ada data, ya habislah kalian dibubukin. Yang niatnya kita istilahnya membela agama kita, tujuannya demi kebaikan, ujung-ujungnya kita jadi berdosa.
Ya, Kan apa-apalah. pasti jadi berdosa jadinya Bunda kan. Kalau udah kita maaf katanya udah membilangkan maaf katanya Bunda, kon gitu kan, kelamin yang dibilang itu kan. Makanya Oten yang di bawah yang dengar, kalau memang mau belajar, niat mau belajar, datanglah baik-baik, pasti dikasih ilmu di Iya. sini. Begitu aja. Itu maksudnya Bunda, karena jangan sampai gara-gara apa kayak gini kita jadi ujung-ujungnya jadi berdosa gitu. Iya ya. Ya lintas iman tapi kok jadi ujung-ujungnya mencarut lah kalau istilah kami di sini Bunda. Sebenarnya banyak itu mencarut. Orang Pekanbaru Bunda, Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru. Iya. Oke. Gitu jadinya Bunda kan. Iya. Oke, makasih waktunya Bunda. Makasih Siap. waktunya. Ya oke. Oke. Makasih Bang Kores. Iya, atau masih monitor nggak Bang Kores? Subuh kali di sana. Oke, siapa lagi yang mau naik? Bunda Rahmanya pun udah tidur. Sudah lewat subuh nih ya. Bun, Otennya udah nggak ada Bun. Mau ditutup apa mau diterusin Bun? Selamat pagi Pak Purwa. Assalamualaikum Bunda. Oke Bunda dan Bang Kores, ini saya juga ini ya turun ya. Ya mau ke sana ya. Hati-hati di jalan. Ini Ustadz. Ya, makasih ya Bunda ya. Salam buat Sehat-sehat semua ya. selalu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah jam 8 nih. Jam 8 nih jamnya tidur ini. Jamnya tidur siapa namanya? Bunda Rahma. Request sahabat. Bang Taksol nih Muslim Kristen? Muslim Bun, mau tanya. Biasanya kan orang Kristen Oten tuh nuduhnya gini. Makanya kalau baca Bible jangan comot-comot. Padahal dia sendiri tidak pernah baca, begitu Bun. Iya benar. Ya gimana? Begitu ya memang Oten, ya kan? Ya, terus itu andalannya kamu tidak punya Roh Kudus. Itu andalannya dia itu aja tuh. Dua itu aja andalannya. Mereka cuma diimani saja, nggak mau belajar. Jadi dia nggak tahu kesalahan yang ada, yang disesatkan sama Eli itu mereka nggak tahu dan nggak mau tahu kadang-kadang, nggak mau pusing. Tuh, jadi ya udah. Kalau yang begitu tuh percuma Bang, kita kasih tahu sampai kiamat juga nggak bakalan dia ini, nggak bakalan dia apa namanya, nggak bakalan dia monitor gitu loh. Iya, karena dia itu Kristen karena keturunan Bun, karena keturunan, karena lingkungan. Seandainya dia mualaf, pasti nanti dikucilkan sama keluarganya, sama masyarakatnya. Begitu dia tidak berani dengan resiko itu. Iya benar. Ini siapa? Bunda Rahma masih monitor nggak nih? Saya harus pergi nih. Bunda Rahma, siapa di sini yang ini? Imrus, saya mau pergi Imrus. Moderator siapa lagi? Imrus, nggak ada orang ya? Bang, kita turun aja Bang. Saya mau pergi soalnya. Iya, ya Bun, makasih Bun, hati-hati Bun. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Ayo yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain apa? Bang Kores masih monitor nggak? Saya mute, saya ngilang dulu ya 1 jaman. Kalau nggak yang lain pada turun deh, saya turunin deh. Biar Bunda Rahma sendirian. Maaf ya teman-teman yang lain, saya turunin ya. Imrus saya turunin. We need to take our blasphemer countermeasure to the next level. Ya? Gue harus pergi 1 jam. Lo mau handle Komal ini? Iya, gue handle Bun. Oke, yang lain sama Bang Kores ya. Saya di sini sore. Saya mau jemput anak saya, pasti hilang ini di gunung. Gak ada ininya. Bun. Oi. Udah kekumpul 18 Bun. Masih kurang berapa? Kurang 8.
Bentarlah saya ujung-ujungnya aja ya. Siap. Nggak Bunda? Urusan Ustadz Ya? Sapi ini baru selesai. Ya baru Iya, selesai. siap. Thank you Bunda. Nanti saya tambahin pasti. Tenang aja. Alhamdulillah. Adik sendiri tidak diurusin kan? Harus diurusin dulu Bun. Keluarga nomor 1. Tenang, tenang. Oke, Res, saya hilang dulu ya sebentar ya. Ya sok Bun. Fi amanillah. Ya, sip. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, jadi kawan-kawan yang ada di live chat Bunda Rahma ya. Lu kalian itu kadang kalian juga brutal banget. Kalian kalau misalnya nggak dimulai jangan mulai gitu. Kalau misalnya kalian lihat dialog terhitungnya goblok, ya gobloknya aja yang dikomen gitu. Jangan kalian hajar-hajar itu imannya. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah mulai menghujat, nah, kalian tahu lah menghujat kayak gimana. Baru kalian hajar gitu. Ya. Jadi kadang kita juga harus ini, Bre. Islam itu ahli tempur. Ahli siasat. Dan sangat adil dalam pertempuran. Thanks to Muhammad SAW. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala untuk iman kita yang sangat mantap dan kompatibel menghadapi para pembenci Islam sepanjang masa. Oke, sekarang sudah paham, mantap gitu kan. Lalu lihat Tanggang kayak gimana ke gua. Awal-awal gua masuk, jangan kores lah. Kenapa? Karena dia trauma, dia takut gitu. Dia takut. Mulutnya kores, dia takut. Nah, kalau udah takut, gampang kita lunakin. Kita ngontrol orang dulu itu dua, kawan-kawan. With fear or with love gitu. Nah, gua nggak sengaja I control people who hates Islam with fear. Jadi kalau mereka udah takut, kita gampang ngelunakinnya. Bre, nggak usah takut, Bre, karena gua menyeramkan itu ada alasannya, ada triggernya. Oh gitu. Oh ya udah siap. Oh bisa tuh ternyata ngobrol-ngobrol gitu. Banyak beberapa Kristen yang ngerti kores loh. Saya tahu kores. Kamu tuh kayak gimana? Saya tahu kamu tuh kata-katanya tuh apa menyakitkan itu karena apa, saya tahu gitu dia. Dia jawabnya kayak gitu, Bre. Karena apa? Karena mereka itu merasa ini salah. Caranya orang-orang Kristen approach ke Islam itu salah. Kayak Tanggang tadi kan dia nyadar, oh iya salah aja mereka itu caranya. Ngapain hujat-hujat agama orang gitu. Sakit juga kalau kena konternya kores. Sakit juga kalau kena konternya kores. Iyalah. Makanya jangan mulai, Bre. Ya beruntungnya kita Islam itu ya. Beruntungnya kita Islam itu indah gitu. Allah telah menitipkan kita pesan-pesan dan hikmah-hikmah dan juga perintah-perintah yang membuat kita itu bisa menghadapi segala aspek kehidupan, segala ujian, segala cobaan, apalagi mengenai cobaan dari para penghujat, hujatan-hujatan seperti itu. Aduh, mudah banget, Bre. Ini kayak apa ya? Misalnya gue bawa kayak gini, ikhwan. Kenapa Quraisy itu bisa tenang banget ya? Kenapa Quraisy itu bisa tenang banget melawan para penghujat? Karena Allah berfirman dalam surah, dalam surah ini indah banget, ikhwan. Tunggu ya. Gue nyarinya di HP, nggak bisa Kontrol F, jadi gue scroll manual ini. Mana lagi dia tuh? Di sini kayaknya. Salah. Oh, salah kan gue? Mana ya?
ding ding. Surah Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu memperoleh azab yang menghinakan. Mantep bet. Sama ini, Ali Imran ayat 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Masya Allah. Surah Ali Imran ayat 111. Allah udah ngasih apa ya? Padahal kita belum kejadian kayak gini-gini loh. Gua belum lahir, tapi Allah sudah berfirman sesuatu yang bakal kita alami gitu. Nah, ketika lu goyang dan oleng, baca ini surah Ali Imran ayat 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Wah, cantik bet. Jadi hujatannya terhitung itu cuma gangguan kecil kepada kita, ikhwan. Gangguan kecil itu. Gas terus. Jangan kasih ampun. Nah itu Bang Rahmat, ini aku tuh kadang suka pembendaharaan ayat yang benar-benar kepake ke kehidupan kita. Surah Luqman ayat 6, surah Ali Imran ayat 111. Yang mengolok-olok Islam akan mendapatkan azab yang menghinakan. Iya, Bang Rahmat. Lihat aja orang-orang yang mati ketika hidupnya menghujat Islam. Anjir, kanker bre. Kanker bre. Bunda Rahma bukan adminnya dong, gimana sih? Lanjut Kang Kores, masih banyak yang YOX. Kalian 172 di sini harus punya mental yang kuat. Ketika ada para penghujat, percayakan kepada yang naik di atas untuk ngebantai mereka gitu. Nah, kalian di bawah itu, kayak gini cara jawabnya. Ini yang kita lakukan sebagai muslim ketika melawan penghujat, gitu-gitu, bre. Tenang jadi kita hidupnya. Dan terus, kalian harus terus dakwah itu bukan profesi. Dakwah itu salah satu kewajiban untuk semua profesi. Dakwah gitu. Apapun yang kalian bisa, kalian dakwah. Dan kalau kalian ingin menasihati seseorang, utamakan Al-Quran dan hadis dulu, ikhwan. Jadi kalian harus nasihatin orang dari dua itu sumbernya. Itu dakwah serius. Kalau ini kan juga dakwah ya, kalau ini juga dakwah nih. Tapi kalau di kehidupan pribadi, banyaklah hal-hal yang bisa kalian ingatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk orang-orang sekitar kalian gitu. Karena apa? Dakwah itu bukan profesi, tapi dakwah itu adalah kewajiban untuk semua profesi. Itu. Lu kalau udah cinta banget sama Islam, ikhwan ya, nanti kayak gua, mungkin nanti kayak gua ini orangnya jarang, hampir nggak pernah ngamuk, nggak pernah ngambek, terus nggak punya beban pikiran, nggak pernah stres, hampir nggak pernah stres gitu. Kenapa? Karena misalnya ada masalah dikit, ada Allah, ada masalah dikit, ada Allah gitu gua. Masalah ini nih, tenang, ada Allah. Lo nanti kalau gagal gimana? Ya berarti ini yang terbaik dari Allah. Gitu gua. Gitu mulu, bre. Indah banget, enak. Coba kalau terhitung itu, panik aja hidupnya, panik aja. Kenapa? Karena cuma dijanjikan selamatnya di akhirat gitu. Kalau kita kan enggak, keselamatan dunia akhirat, ya enggak?
Nah, maksudnya tuh gitu, keselamatan dunia akhirat. Lu akhirat dapat surga, di dunia lu dapat ketenangan. Itu yang gua tahu ketika gua belajar Islam, ikhwan. Ketenangan, hikmah yang gua dapat dalam Islam itu ketenangan. Bukan apa ya, lu di Islam lu bakal kaya. Enggak, bre, lu Islam lu akan punya anak-anak yang membanggakan. Enggak, bre. Lu di Islam lu bakal punya kesehatan yang lama. Enggak, anjir, tenang. Karena kekayaan, kesehatan, keluarga yang indah itu bukan sumber ketenangan. Bukan. Kenapa bukan sumber ketenangan? Contoh misalnya lu orang kaya gitu, tapi lu kakinya satu gitu, nggak tenang, bre. Lu orang kaya, tapi napas lu cuma nyedot dikit-dikit, nggak tenang, bre. Lu keluarganya harmonis gitu, tapi utang lu di mana-mana, nggak tenang juga gitu. Tapi ketika semua kehidupan lu jalani, lalu kemudian lu ngerti paham agama, nah di situ lu keterangan dapat. Tenang itulah kunci menjalani kehidupan. Nah, di mana itu bisa lu dapetin ketenangan? Di Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tenangnya di Islam gitu. Dan yang indahnya di Islam itu, ikhwan, ujian yang diberikan kepada umat manusia ketika dia orang beriman. Lillahi ta'ala. Iya, akhi Purwa, betul sekali. Kalau kita ngapa-ngapain karena Allah Ta'ala, nah itu, lu dapat ketenangannya di situ. Lu senang karena Allah, lu sedih karena Allah gitu kan. Apapun perasaan yang timbul di hati lu, Allah yang pertama lu ingat. Wah, tenang lu di situ, udah, bre. Gusterin, zikrullah, ingatlah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tenang lu di situ. Wah, enak. Ini yang nggak dipunya oleh agama lain, ketenangan ketika kehidupan di dunia gitu. Misal ini ya, pedang udah di depan leher. Itu iman lu itu tuh. Semakin lu beriman, semakin lu tenang gitu ngadepin pedang. Misal lu naik pesawat, goyang pesawatnya mau jatuh, ada takut, tapi ketenangan lu lebih besar daripada ketakutan itu. Lu sambut itu kematian dengan senyuman. Waalaikumsalam warahmatullah. Dia sudah keok sama Kores. Selalu keok, dia nggak pernah menang. Mau framing apa gua makan. Nggak ada ceritanya orang beriman mati kelaparan. Insya Allah ya. Kadang ada beberapa orang, misalnya kita contoh di Tritung gitu kan, ketika orang dapat banyak duitnya, mereka emosi, iri mereka, loh anjir kok nggak rata, nggak adil, gua kok nggak dapat gitu. Nah itu kan bangke gitu. Itu nggak kejadian di Muslim, ikhwan. Insya Allah nggak kejadian, terutama di gua ya. Kores mana berani debat sama Guruna, nggak berani lah. Panglima gua itu. Misal gua nih lihat Muslim dapat, contoh lah Gurunda gitu. Kehidupannya kan indah Gurunda itu ya, enak gitu kan, terus ngaji juga bagus gitu, indah banget Gurunda, fisik juga keren, bisa bela diri gitu. Terus orang-orang ketika mendengar Gurunda, sounding apapun orang-orang ngikut. Lalu ketika Gurunda dialog, orang-orang itu banyak yang ngedengerin daripada gua gitu. Apa gua iri? Enggak, anjir. Atau misalnya ketika Gurunda dapat rezeki apa gitu kan, terus gua nggak dapat, apa gua iri? Enggak, anjir. Kenapa? Karena Muslim itu gitu, bre. Indah, rezeki itu udah ada yang ngatur. Ada nanti momennya orang lain dapat, ada momennya kita dapat gitu. Di Tri itu nggak begitu, bre. Misalnya ada kayak contoh si Edis dapat duit banyak gitu. Ada aja yang iri di belakang itu. Kan bangke ya. Nggak hebat dah.
Aduh. Sholawat paling ampuh buat jiwa yang tenang. Iya. Ingatlah Allah dengan cara apapun yang kalian bisa. Ingatlah Allah dengan cara apapun kalian bisa. Tenang itu kehidupan. Apapun masalahnya lu tenang. Bukan berarti orang yang lu bikin kesel dia ikut tenang, enggak. Lu nya doang yang tenang. Orang yang lu bikin kesel ya dia nggak tenang lah, dia nggak marah-marah sama lu. Kok pakai anjir Kores? Itu ciri khas atau nakut-nakutin bom Oten? Enggak, emang gua enggak ini supaya apa? Supaya kalian itu mengenal Kores itu inilah Kores gitu. Enggak ada dibagus-bagusin, enggak ada dijelek-jelekin ya. Gua kayak gini. Gitu. Gua aja waktu diundang kajian gini gua bahas aja. Ini nggak sopan ya, memang nggak sopan gitu. Cuman kalau gua mencoba untuk merubah jadi sopan-sopan kayak gitu, takutnya pesan yang gua ingin sampaikan nggak keluar gitu, Mabre. Ajak anak baik kesini Bang Urs, nggak tahu dia di mana ya. Ini si Akang, gua kesini karena si Akang nggak live. Paulus dari Tarsus. Oh, gue kira ini Muslim. Paulus dari Tarsus. Gurunda RK no counter. Iya gitu. Awet-awet lah sama kalian. Karena waktu zaman si Alda Victory viral, CP viral, si RK itu nggak jadi hitungan. Tapi ketika si CP Warung Kitab, Alda Victory, penghujat-penghujat itu hilang dari peradaban, bubuk semua sama Kores, sekarang nggak terdengar lagi di mana. Si RK yang naik. Benar Bang, jadi diri sendiri. Iya bre, lu jadi orang lain tuh susah. Susah lu jadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Kores dari Bandung, yo X. Si RK dikasih nama Gurunda lagi. Nggak punya julukan yang pure ini ya, yang pure Kristen. Apa kabar PP-nya sekarang Bang? Nggak tahu dia jadi anak baik dia. Dia bahas agama kagak, hujat-hujat pribadi udah berhenti, minta maaf ke Kores. Nggak tahu kenapa, dapat hidayah mungkin. Berarti benar ya saya manggil Kang. Manggil apa? Nggak baca Bang Kores salam dari Gorontalo, salam dari Bandung.